Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Komen dong biar kekinian, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 271, kamu menolak untuk memanggilku guru. Subscribe Penatua. Haha, benar, kamu akan kehilangan muka, Dewa Pembunuh. Kata Dewa Kekuatan dan Dewa Pedang dengan menggoda, tetapi mereka tidak bermaksud buruk. Sebaliknya, mereka tampak bersemangat. Dewa Assassin mengerutkan kening dan menatap Lin Feng, senyum gila di wajahnya. Dia mengangkat tangannya, mengambil napas dalam-dalam, dan melepaskan energi lebih mematikan, yang berubah menjadi tirai yang mengelilingi Lin Feng. Meng Qing berada di luar gelembung energi yang mematikan. Tirai dapat dengan mudah membunuh seorang kultivator di bagian atas lapisan Kaisar Roh Kudus. Namun, itu tidak membunuh Lin Feng, karena energi iblis hitam pekat mulai berkilauan di sekitarnya. Energi iblisnya mulai menyerap energi mematikan Dewa Pembunuh, seperti sedang dia makan. Kekuatan penyerapnya tumbuh semakin kuat. Dewa Pembunuh mengerutkan kening dan akhirnya dia tampak serius. Dia adalah Kaisar setengah Tuhan, tetapi Lin Feng berhasil menarik perhatiannya. Saudaraku, pemuda itu sangat aneh, Dewa Kekuatan tersenyum. Dari ekspresi Dewa Pembunuh, Dewa Kekuatan dan Dewa Pedang tahu bahwa Dewa Pembunuh akhirnya menemukan murid yang sempurna. Sebelum hari ini, Dewa Assassin tidak pernah menggunakan begitu banyak energi hanya untuk menguji seseorang. Dan pemuda ini menggunakan energinya untuk menjadi lebih kuat. Dewa Assassin tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu di masa lalu. Namun, hari ini, reaksi Dewa Assassin mengejutkan Dewa Kekuatan. Dia senang untuk yang lain, karena Dewa Assassin akhirnya menemukan murid pertamanya. Maut memurnikan langit, lampu api mistik. Teriak Dewa Assassin, mengulurkan tangannya. Api merah yang subur melesat melintasi langit dan berhenti di atas kepala Lin Feng. Dia bergetar hebat, wajahnya paling pucat. Jiwanya mulai bergetar. Seperti itulah rasanya ketika Kaisar setengah Tuhan ingin membunuh seseorang. Jiwa Lin Feng gemetar, tetapi dia bahkan lebih bersemangat pada saat itu. Itu adalah waktu yang tepat untuk mempelajari hidup dan mati Dao. Hidup dan mati. Di satu sisi, ada kehidupan, di sisi lain, ada kematian. Di mana ada kematian Qi, kekuatan kematian, apakah itu diciptakan oleh sifat pembunuhan entitas atau oleh dunia? Di mana ada kehidupan, ketika orang-orang atau makhluk lain hidup, ada kehidupan Qi, energi kelahiran, dan 3 energi pengobatan Tiongkok vitalitas, Qi, dan pikiran. Kehidupan ada berkat ciptaan. Kematian, aku ingin membunuh semua makhluk hidup di dunia. Hidup, aku ingin menyelamatkan semua makhluk hidup di dunia. Jika kamu membunuh dan aku menyelamatkan, apa yang dapat kamu lakukan terhadap aku? Berpikir itu, Lin Feng membuka matanya, lampu emas muncul dan bergerak menuju Dewa Assassin dengan sangat cepat. Ekspresi Dewa Pembunuh sedikit berubah. Dia tetap berhati-hati karena dia bisa melihat bahwa Lin Feng perlahan mulai melawannya. Namun, Dewa Assassin tidak memikirkannya lebih lama. Dia melangkah maju, 2 sinar kemasan menembus kabut Gunung Foggy. Tak terhitung orang yang benar-benar takjub. Dewa Assassin juga tercengang. Dia semakin tertarik pada Lin Feng. Dia harus menjadi muridnya. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan merilis sedikit Qi murni untuk memeriksa kekuatannya sendiri lapisan kelima Kaisar Roh Kudus. Akhirnya, aku berhasil menembus lapisan kelima Kaisar Roh Kudus, pikir Lin Feng, tersenyum lebar dan mengepalkan tinjunya. Dia sekarang bisa dengan mudah membunuh orang-orang seperti Song Yuan atau Feng Gu. Dia bahkan bisa bersaing dengan Zhuge Hao Nan sekarang. Dia tidak jauh dari mampu bersaing dengan Yan Di. Lin Feng menatap Meng Qing, yang telah melakukan yang terbaik untuk melindunginya di awal. Dia tidak peduli apakah ada orang di sekitar mereka atau tidak, dia segera mengambil Meng Qing dan menciumnya di bibirnya yang dingin. Meng Qing menggigil dan memerah sambil mendorong Lin Feng pergi. Itu membuat Lin Feng tertawa. Dewa Pembunuh tersenyum senang. Yang lain kurang memiliki harapan sekarang. Lin Feng telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa, Dewa Assassin mungkin akan memilihnya. Feng Gu dan Song Yuan sangat marah, menatap Lin Feng dengan gelap. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menyusul Lin Feng lagi, sebelumnya, dia mampu mengalahkan mereka, sekarang, dia bisa membunuh mereka. Namun, karena mereka tidak bisa bersaing dengan Lin Feng lagi, mereka memutuskan mereka tidak akan menyinggung dia lagi. Mereka cukup pintar pada akhirnya, jauh lebih pintar daripada Duan Zedao. Terima kasih banyak atas kebaikan dan pengajaran kamu, Tuan Assassin God, kata Lin Feng beberapa saat kemudian. Dewa Assassin telah membantunya menerobos ke lapisan budidaya berikutnya, dan kehidupan dan kematiannya Dao sekarang level 6. Dia benar-benar bersyukur. Ketika Dewa Assassin melihat bahwa Lin Feng tidak lupa mengucapkan terima kasih, dia senang dan mengangguk, meskipun dia terlihat agak dingin. Baiklah, sejak kamu menerobos, kamu murid langsungku mulai sekarang. Meskipun kamu masih jauh dari sekuat 3 rekan muridmu, tetap bekerja dengan baik dan kamu akan segera menyusul Zhu Dengxi. Assassin God mengangguk. Semua orang menggigil. Dewa Pembunuh tidak pernah merekrut seorang murid.
Dua dewa lain telah merekrut banyak murid, baik yang biasa maupun yang langsung. Hanya dewa assassin yang tidak. Semua orang memandang Lin Feng dengan iri atau kagum. Tentu saja, Feng Gu, Song Yuan, dan beberapa yang lain menatapnya dengan kebencian. Lin Feng baru saja menjadi murid langsung dewa assassin, siapa yang berani melakukan apapun terhadapnya? Kelompok 6, mustahil. Mungkin 6 grup memiliki kaisar setengah dewa, jadi apa? Ketiganya adalah 3 dewa, mereka terkenal. Kaisar setengah dewa yang biasa tidak bisa bersaing dengan mereka. Oleh karena itu, banyak orang memandang Lin Feng dengan kagum dan iri. Banyak yang bahkan tidak berani berpikir buruk tentangnya. Lin Feng memandang dewa assassin. Dewa assassin menatap Lin Feng, dan meskipun dia terlihat acuh, matanya masih dipenuhi dengan energi yang menakutkan. Sepertinya dia bisa meledak beraksi kapan saja. Betapa menakutkannya 3 dewa itu. Lin Feng bersyukur bahwa dewa assassin ingin merekrutnya sebagai murid langsungnya, tetapi Lin Feng tidak dapat menerima guru baru, Kaisar Yu adalah satu-satunya guru. Meskipun Kaisar Yu tidak sekuat dia lagi, dan bahkan jika dia tidak punya kabar dari Kaisar Yu sejak dia datang ke benua dewa, Lin Feng tidak melupakannya. Kaisar Yu telah berlutut dan memohon dokter berjanggut putih kembali pada hari-hari, Lin Feng tidak akan pernah mengkhianati guru seperti itu. Oleh karena itu, Lin Feng memandang dewa assassin dengan meminta maaf dan berkata, "Tuan, aku tidak bisa menerima kamu sebagai guru langsung." Apakah pemuda itu bodoh atau apa? Petik 2. Benar, dia secara mengejutkan menolak usulan dewa pembunuh. Hehe, tolol sekali, siapa yang berani bertindak sombong di depan dewa assassin? Banyak orang tertawa dan mulai mengolok-olok Lin Feng. Sebelumnya, dia tidak berbicara, jadi mereka tidak berani mengolok-oloknya, tetapi sekarang dia menolak untuk menjadi murid langsung dewa assassin, mereka tidak takut menyinggung dia lagi. Karena itu, mereka mulai mengolok-oloknya, termasuk Feng Gu dan Song Yuan. Lin Feng, kamu terlalu sombong. Bagaimana kamu bisa menolak menjadi murid dewa pembunuh? Petik 2. Apa yang membuatmu berpikir kamu bahkan bisa menolak? Benar, apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat? Dia hanya sepotong sampah dari timur, itu saja, hehe. Banyak orang mengolok-olok Lin Feng dengan sangat kejam. Tutup mulutmu, kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk mengatakan apakah dia memenuhi syarat atau tidak? Bahkan aku tidak memenuhi syarat untuk mempermalukan Lin Feng, persetan sekarang. Teriak seseorang dengan marah. Tiba-tiba, terlepas dari Meng Qing dan Lin Feng, semua orang terpesona dari Gunung Foggy dan jatuh di kakinya. Wajah semua orang memucat ketakutan. Mereka agak terlalu ceroboh. Dengan mempermalukan Lin Feng, mereka secara tidak langsung telah mempermalukan dewa assassin, karena ia memperhatikan Lin Feng. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menolak menjadi murid dewa pembunuh karena dia tidak memilih mereka. Siapa potongan sampah itu? Dewa assassin melihat potongan-potongan sampah dengan dingin dan kemudian melihat Lin Feng. Ekspresinya tidak banyak berubah, dia berkata dengan acuh tak acuh, beri aku satu alasan. Jika aku pikir itu alasan yang bagus, tidak ada masalah, kalau tidak, aku akan membunuhmu, kata dewa pembunuh dengan acuh tak acuh. Tapi dia terdengar agak marah juga. Lin Feng menolak proposisinya di depan begitu banyak orang telah mempermalukannya. Bab 272, turun. Subscribe Penatua. Aku sudah memiliki guru, itu sebabnya aku tidak bisa menerima guru baru, Master Assassin God, kata Lin Feng. Dia tahu bahwa jika dia mengatakan sesuatu yang salah, dewa assassin akan membunuhnya secara instan, tapi Lin Feng masih mengatakan yang sebenarnya. Semua orang terdiam. Lin Feng punya guru. Apakah guru itu sekuat 3 dewa? Dia jelas tidak tahu bagaimana membedakan yang baik dari yang buruk. Orang-orang di gunung tidak berani mengolok-olok Lin Feng lagi. Jika mereka melakukannya, dewa assassin mungkin akan membunuh mereka. Dewa pembunuh mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, siapa gurumu? Kaisar Yu, kata Lin Feng, menangkupkan tinjunya dengan hormat, tidak dengan angkuh maupun dengan rendah hati. Dewa assassin semakin mengerutkan kening, karena belum pernah mendengar orang seperti itu di benua para dewa, dia menggelengkan kepalanya dan bertanya lagi, seberapa kuat dia? Tuan, jika guruku masih hidup, dia harus menjadi Kaisar Roh Kudus sekarang, jawab Lin Feng dengan jujur. Apa yang dikatakan Lin Feng mengejutkan banyak orang. Dewa pedang dan dewa kekuatan memandang Lin Feng dengan marah. Lin Feng mempermalukan dewa pembunuh. Bagaimana bisa Lin Feng mengatakan Kaisar Roh Kudus adalah gurunya, dan menolak memiliki Kaisar setengah dewa sebagai gurunya? Huff, aku akan membunuh pemuda itu untukmu, sesama murid. Teriak dewa kekuatan tiba-tiba sambil melemparkan tinjunya. Lin Feng merasakan kekuatan yang menakutkan mengelilinginya, dan memiliki kesan dia akan mati. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia hanya bisa melihat pukulan itu datang ke arahnya. Ekspresi Meng Qing berubah drastis. Dia ingin terbang ke Lin Feng, bahkan jika dia tidak bisa menyelamatkannya, setidaknya mereka akan mati bersama. Tapi Yandi melompat keluar dan meraih Meng Qing, menyeretnya kembali. Dia melemparkan jimat emas ungu ke arah dewa kekuatan. Kekuatan dewa mengerutkan kening, arah pukulannya berubah, bergerak menuju jimat. Mereka bertabrakan, jimat itu bergetar, tetapi tidak ada yang terjadi padanya.
Kekuatan dewa mengerutkan kening. Kemudian, dia mengangkat tangan kirinya dan menarik jimat ke arahnya. Dia melihatnya dan melihat evolusi surgawi dituliskan di atasnya. Tiba-tiba, dia tampak agak gugup. Dewa pembunuh tidak memperhatikan reaksi dewa kekuatan, dia mengepalkan tinjunya. Jika pukulan Strength God telah mencapai Lin Feng, dia akan menyelamatkan Lin Feng. Dia tidak ingin Lin Feng mati. Tapi Yandi sudah pindah dulu. Tidak buruk, dewa pembunuh senang tentang itu. Jika dia menyelamatkan Lin Feng, dia akan mempermalukan dirinya sendiri dan dewa kekuatan. Dewa pembunuh memandang Lin Feng dan melihat wajah Lin Feng pucat. Dia merasa tertekan dan kehabisan nafas. Dia tidak terlihat takut, sehingga dewa pembunuh merasa lega. Lin Feng bahkan menggunakan momen berbahaya ini untuk mempelajari kehidupan dan kematian lebih banyak lagi. Hidup bisa sedih, tetapi dalam kematian, seseorang tidak pernah sedih. Karena Lin Feng berpikir seperti itu, dia tidak takut mati. Lin Feng, kamu memberitahuku bahwa gurumu hanyalah seorang kaisar roh kudus, jadi mengapa kamu tidak mau menerimaku sebagai guru? Aku adalah pemimpin dari 3 dewa, aku adalah dewa pembunuh. Jika kamu menerima aku sebagai guru, tidak ada yang akan berani menggertak kamu, kamu tahu. Petik 2. Apa, mungkinkah kamu tidak memikirkan hal-hal itu? Tanya dewa assassin setelah terdiam beberapa detik. Lin Feng merasa agak bersalah ketika mendengar dewa pembunuh. Dia mengerti bahwa dewa assassin benar-benar ingin merekrutnya sebagai murid, dia tampak seperti orang yang jujur. Tapi Lin Feng tidak bisa mengkhianati Kaisar Yu, jadi dia berkata tanpa ragu, Tuan, kamu benar. Kamu adalah pemimpin dari 3 dewa, kamu adalah seorang pembudidaya tertinggi, kamu sangat kuat, di benua tengah, tidak banyak orang yang bisa bersaing denganmu. Tapi pikirkan itu, tanpa Kaisar Yu, aku tidak akan pernah menjadi diriku sekarang ini. Jika aku menerima kamu sebagai guru aku, itu akan sangat membantu bagi aku di masa depan. Tetapi aku tidak bisa melupakan orang-orang yang membantu aku di awal kultivasi. Itu sebabnya aku tidak punya pilihan selain menolak. Aku tahu kamu marah, guru, tetapi dengan melakukan ini, itu juga cara untuk menghormati kamu. Aku tidak memikirkan kepentingan pribadi aku terlebih dahulu. Ini bukan keputusan egois. Apa tujuan menjadi sangat kuat jika seseorang egois dan tidak memiliki nilai-nilai moral? Dewa pembunuh, dewa kekuatan, dan dewa pedang semua tetap diam. Mereka tidak terlihat marah lagi. Penanam kuat kelompok 6 di kaki Gunung Foggy tampak terhibur. Bagi mereka, Lin Feng hanya tolol. Benar-benar sampah. Setelah beberapa menit, dewa pembunuh akhirnya mengangkat kepalanya. Dia tidak terlihat marah lagi, sedikit sedih mungkin, tetapi juga mengagumi. Dia tersenyum dan mengangguk, kamu benar. Aku memahamimu. Kamu tidak perlu menerima aku sebagai guru. Petik 2. Terima kasih banyak untuk memahami aku, Tuan, kata Lin Feng membungkuk tangan dan tersenyum bahagia. Ya, meskipun tidak bisa merekrutmu sebagai murid langsungku adalah penyesalan untuk kamu dan aku, ini jimatku. Ini berisi mantra penyebaran. Jika kamu dalam bahaya, kamu dapat menggunakannya dan aku akan segera muncul di depan kamu dan menyelamatkan kamu. Petik 2. Itu hadiahku untukmu karena jujur, kata dewa pembunuh. Dia mengangkat tangan kirinya, dan jimat yang terbakar segera menembus ke cincin Lin Feng. Tidak ada yang melihat persis seperti apa jimat itu. Lin Feng merasa sangat berterima kasih. Terima kasih banyak atas kebaikan kamu, guru. Aku tidak bisa cukup berterima kasih, kata Lin Feng mengepalkan tinjunya dan membungkuk lagi. Ya, juga, itu teknik yang saleh. Meskipun Kaisar Roh Kudus tidak terlalu peduli dengan keterampilan, teknik, dan sebagainya, jika kamu tidak mempelajari teknik yang saleh, kamu akan selalu menjadi Kaisar Roh Kudus. Baiklah, anak muda, berhati-hatilah. Teknik saleh itu adalah jimatmu sekarang. Jika kamu ingin mempelajarinya, buka setengah hari. Jika kamu tidak ingin mempelajarinya, itu akan hilang dalam 1 hari. Turun sekarang. Kami bertiga perlu istirahat, perintah Dewa Assassin dengan tidak sabar. Dewa Pedang, Dewa Kekuatan, dan Dewa Pembunuh berbalik. Lampu menyala, dan mereka menghilang tanpa meninggalkan ki apapun di belakang. Tidak ada yang berani melanggar perintah Assassin God. Semua orang terbang dari Foggy Mountain, termasuk Song Yuan dan Feng Gu. Hanya Lin Feng, Tang Ye, pria tua pendek dan beberapa lainnya tetap tertinggal. Ayo pergi, kata Yandi, batuk dan tersenyum pada Lin Feng. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa, dia khawatir tentang Meng Qing. Meng Qing tersenyum padanya, dia baik-baik saja. Lin Feng merasa lega. Ayo pergi, Broter Tianqi, Broter Ruoxie, Broter Zhuge, kata Lin Feng kepada 3 orang. Zhuge Haonan menggertakkan giginya, tetapi pada saat yang sama, dia bahkan lebih ingin tahu tentang Lin Feng. Yandi memimpin jalan, dan mereka semua meninggalkan gunung berkabut dan terbang ke arah benua tengah. Mereka 300 km jauhnya dari pusat benua tengah. Saudara Lin Feng, bisakah kita bepergian bersama? Bab 273, serahkan jimatmu. Subscribe Penatua. Pada saat itu, Tang Ye dan pria tua pendek itu berlari di belakang Lin Feng. Tang Ye tersenyum padanya. Lin Feng mengangguk dengan ramah, tentu saja, kita berteman sekarang. Haha. Haha, ya, saudaraku,
jangan kira kita beban. Hehe, jawab Tang Ye, tertawa dengan sepenuh hati. Haha, jika kamu tidak takut aku bisa menjadi beban, maka itu sempurna. Kata Lin Feng, bercanda juga. Mereka melirik Feng Bu dan Song Yuan. Tang Ye tertawa, tidak mengatakan apa-apa selain pemahaman. Mereka terbang bersama. Sesaat setelah Lin Feng pergi, lampu emas melintas di atas gunung Fogi lagi. Dewa kekuatan memegang jimat Yandi. Dia memberikannya kepada Dewa Pembunuh. Dewa Pembunuh melirik jimat dan tersenyum aneh. Menarik, pemuda itu lebih kompleks dari yang aku kira. Petik 2. Saudaraku, mungkinkah bahwa evolusi suci langit ingin merekrut pengikut? Tanya Dewa Pedang. Dewa Pembunuh menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan menjawab dengan dingin, jadi apa? Kami hanya dewa independen, kita tidak perlu memperhatikan semua yang dilakukan oleh kelompok-kelompok benua dewa. Ayo kembali, kata Dewa Pembunuh, menggulung lengan bajunya dan menghilang dari Foggy Mountain. Dewa kekuatan tertawa keras dan menghilang juga. Dewa Pedang tampak serius dan serius. Dia menghela nafas dan berkata kepada Suzy, Suzy, jangan salahkan Paman Assassin God. Saat itu, kamu sangat berbakat, tetapi masih ada sedikit sesuatu yang kamu butuhkan. Tetapi sebagai guru kamu, aku sangat puas, terus bekerja dengan baik. Aku yakin kamu akan masuk dalam 5 besar cepat atau lambat. Petik 2. Terima kasih banyak guru, aku akan terus bekerja keras, kata Suzy, sambil membungkukkan tangan dan menundukkan kepalanya. Dewa Pedang tersenyum dengan cara yang menyeramkan sebelum juga meninggalkan gunung berkabut. Ketika Dewa Pedang menghilang, Suzy kehilangan senyumnya. Dia sangat marah, matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Dia melihat ke arah Lin Feng menghilang. Huff. Seorang pembudidaya acak dari lapisan Kaisar Roh Kudus kelima, mengapa Dewa Assassin akan menganggap tinggi seseorang seperti kamu? Huff, Lin Feng, lebih baik kamu tidak menabrakku kapan saja, kalau tidak, sumpah Suzy. Matanya merah karena marah. Lin Feng, ketika kita melewati gunung itu di sana, kita akan berada di benua tengah. Aku harap kita bisa bertemu lagi. Petik 2. Saat itu malam, dan Lin Feng dan yang lainnya sudah mendekati pegunungan. Tang Ye dan Lin Feng sedang mengobrol dan tersenyum. Kita akan bertemu. Di kota dewa, aku akan datang ke klan dewa untuk melihatmu, janji Lin Feng. Tang Ye balas mengangguk. Pria tua pendek di belakangnya tampak sangat puas. Itu baik bagi Tang Ye untuk memiliki teman seperti Lin Feng. Tang Ye beruntung bahwa dia menabraknya. Di masa depan, Lin Feng mungkin akan menjadi sangat kuat, dan Tang Ye akan mendapat manfaat dari persahabatan seperti itu. Tentu saja, jika Lin Feng dalam bahaya dan tidak ada yang mau menyelamatkannya, mereka tidak akan mengambil risiko itu juga. Karena itu, untuk seseorang seperti Tang Ye, tidak ada salahnya, hanya keuntungan. Ini kesepakatan, Brother Lin, haha. Jawab Tang Ye, tertawa dengan sepenuh hati. Dia menepuk bahu Lin Feng dan bersiap-siap untuk terbang. Namun, Lin Feng menghentikannya, tampak berpikir. Tang Ye sedikit terkejut, gurunya dan dia berdua menatap Lin Feng. Di hutan, beberapa energi mematikan muncul. Pria tua pendek itu mengerutkan kening dengan dingin. Sepertinya seseorang memata-matai Lin Feng, kan? Kata pria tua itu, tersenyum dingin. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap ke kejauhan. Pada saat itu, Meng Qing, Yandi, Zhuge Haonan, dan yang lainnya berkumpul di Lin Feng dan memandang hutan dengan dingin. Berhenti bersembunyi dan keluar. Apakah kamu tidak malu untuk bersembunyi seperti itu untuk menyergap Lin Feng? Teriak guru Tang Ye, memecah kesunyian. Orang-orang keluar dari hutan, semuanya tersenyum mengejek. Mereka sekarang 100 meter dari Lin Feng. Huff, Lin Feng, kamu secara mengejutkan mengandalkan orang tua klan dewa untuk melindungi kamu. Mengesankan, teriak Feng Bu dengan dingin. Hehe, meskipun klan dewa adalah salah satu klan terkuat di kelompok 6, klan penyegelan tidak takut. Sekte Unicorn juga tidak takut. Kamu pikir kamu bisa menolak kami? Tambah Feng Bu sambil mencibir. Semua mereka tampak seperti predator yang melihat mangsa, seperti mereka bisa dengan mudah membunuh Lin Feng. Lin Feng memandang mereka dengan dingin. Banyak dari mereka berasal dari Siling Klan dan Unicorn Sect. Feng Bu dan gurunya mewakili klan Siling, Song Yuan dan gurunya mewakili Sekte Unicorn. Ada juga anggota Sekte Surgawi Permata. Murid utama dari Permata Sekte Surgawi dulu adalah Duan Zedao, tapi Lin Feng telah membunuhnya. Guru Duan Zedao juga melarikan diri setelah kalah melawan Lin Feng dan Yandi. Oleh karena itu, para anggota Sekte Surgawi Permata yang ada di sana tidak begitu penting, tetapi mereka bahkan lebih marah. Hehe, Kegel-Segel dan Sekte Unicorn ingin bergandengan tangan untuk membunuhku. Kata Lin Feng sambil tersenyum dingin. Dia sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia balas tersenyum pada mereka. Jika dia masih memiliki kekuatan Kaisar Roh Kudus keempat, dia akan berpikir 2 kali sebelum bereaksi seperti ini, tetapi dia sekarang adalah seorang kultivator lapisan kelima Kaisar Roh Kudus. Dia sekarang bisa melukai atau bahkan membunuh beberapa penggarap dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8. Feng Bu dan Song Yuan sama sekali tidak bisa bersaing dengannya. Guru-guru mereka adalah lawan nyata Lin Feng, keduanya orang tua dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8.
Tapi Lin Feng juga membawa Yandi bersamanya, jadi mereka pasti menang. Karena itu, mereka bodoh. Tapi karena mereka ingin mati, Lin Feng akan membantu mereka. Senyum mengejek Lin Feng membuat Song Yuan dan Feng Bu semakin marah. Mereka menggertakkan gigi mereka dan berteriak dengan marah, serahkan jimat jika kamu tidak ingin mati, dan berhenti berbicara omong kosong. Jimat, hehe, kamu datang untuk jimat dewa pembunuh. Tapi apa yang bisa kamu lakukan dengan itu? Tanya Lin Feng dengan jijik. Bab 274, ketika seseorang ingin membunuhku, aku membunuh mereka. Subscribe Penatua. Kami tidak ingin meminta bantuan Assassin God, kami ingin mencegah kamu memiliki jalan terakhir jika terjadi bahaya langsung. Hehe, tanpa jimatnya, kamu akan berhenti membuka mulut kecil kamu yang kotor, Bangs 4T sombong. Petik 2. Feng Bu dan Song Yuan mengolok-olok Lin Feng. Mereka yakin Lin Feng akan berhenti bertindak arogan jika dia tidak memiliki jimat. Feng Bu dan Song Yuan tidak tahan Lin Feng lagi, dan tidak mau tunduk. Mereka juga tidak berpikir bahwa Lin Feng menjadi lebih kuat dari mereka. Sebaliknya, mereka memiliki kesan bahwa Lin Feng hanya mengandalkan bantuan eksternal untuk bertindak sombong. Haha, kamu benar-benar sampah. Jika Lin Feng mengisap, mengapa Dewa Assassin memperhatikannya? Mengapa Dewa Assassin meninju mereka yang mengolok-olok Lin Feng? Hehe, hanya orang bodoh yang tidak bisa mengerti apa artinya itu. Sekarang, apakah kamu benar-benar berpikir kamu lebih kuat dari Lin Feng? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat bersaing dengan Lin Feng? Apakah kamu benar-benar berpikir Lin Feng lebih rendah dari kamu? Tapi, Feng Bu, Song Yuan, jangan lupa satu hal. Lin Feng membunuh Duan Zedao, dan Dewa Assassin memperhatikannya. Apakah kamu cukup kuat untuk mencapai hal-hal ini? Petik 2. Song Yuan dan Feng Bu tampak kaget dan menatap Tang Ye. Mereka terkejut bahwa Tang Ye mendukung Lin Feng. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Tang Ye benar. Huff, Tang Ye, jangan lupa bahwa kita semua dari 6 grup. Kamu mendukung musuh di sini. Mengutuk Song Yuan dengan dingin, tetapi tetap waspada. Dia waspada karena Tang Ye didukung oleh klan Dewa, dan klan Dewa adalah salah satu dari 2 klan kuat dari kelompok 6, yang lainnya adalah klan penyegelan. Feng Bu bisa mengabaikan Tang Ye, tetapi dia harus berpikir dengan hati-hati. Tang Ye, jangan lakukan hal-hal bodoh. Orang-orang bisa menyimpan dendam terhadap klan Dewa, memperingatkan Feng Bu dengan mengancam. Tang Ye menatapnya dengan dingin, tetapi kemudian tertawa. Apa-apaan? Apakah kamu bicara denganku? Meskipun klan Dewa dan klan Segel adalah bagian dari kelompok 6, jangan lupa bahwa klan Dewa adalah yang terkuat, klan penyegelan adalah yang kedua. Perbedaan antara kami dan kamu jelas, kamu mengerti. Kata Tang Ye dengan dingin. Feng Bu menggigil dan kembali sadar. Dia menatap Lin Feng dengan kebencian lebih. Dia harus mengakui bahwa Tang Ye benar, klan Dewa jauh lebih kuat daripada klan penyegelan. Lin Feng, kamu pikir kamu bisa bersembunyi di balik Tang Ye? Bukankah kamu sangat kuat? Bukankah kamu yang diperhatikan oleh Sang Assassin God? Apa yang salah? Mungkinkah kamu takut padaku, murid kepala dari Siling Clan? Seru Feng Bu, mengabaikan Tang Ye. Bagaimanapun, dia bukan musuh utamanya. Lin Feng tanpa ekspresi, hanya tersenyum di dalam. Dia telah bertemu begitu banyak orang seperti ini. Pada akhirnya, dia telah membunuh mereka semua. Tang Ye, mundur, kata Lin Feng dengan dingin. Lin Feng, kamu. Tang Ye tampak khawatir. Guru Feng Bu dan Song Yuan sama-sama pembudidaya dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8. Bisakah Lin Feng bersaing dengan mereka? Namun, ketika dia melihat betapa acuh dan tenangnya Lin Feng terlihat, dia pindah. Feng Bu, apa yang kamu inginkan? Ekspresikan diri kamu dengan jelas. Tidak perlu bertengkar tentang semak-semak dan bertindak seperti anak kecil. Lin Feng mengejeknya dengan senyum aneh di bibirnya. Feng Bu tidak mengira Lin Feng akan benar-benar melangkah maju, dan segera tampak serius. Bukankah dia tahu seberapa kuat Lin Feng? Mereka telah mengolok-olok dan mempermalukan Lin Feng untuk mengacaukannya, bukan untuk bertarung. Tapi ketika Lin Feng melangkah maju, Feng Bu takut selama beberapa detik. Tentu saja, dia melirik gurunya dan ingat dia adalah anggota klan penyegelan, jadi dia tidak takut lagi. Feng Bu tidak memberi Lin Feng kesempatan untuk mengatakan apa-apa lagi, dia melintas ke depan dan melemparkan tinjunya ke Lin Feng dengan kekuatan sebanyak yang dia bisa. Namun, di mata Lin Feng, Feng Bu sangat lambat. Bahkan jika Feng Bu menyerangnya dengan terkejut, Lin Feng tidak perlu takut padanya. Lin Feng menatap Feng Bu, dia mengangkat tinjunya, kekuatan kecerahan kental, dan meninju juga. Wajah Feng Bu memucat ketika dia melihat energi menakutkan Lin Feng. Dia tahu itu adalah serangan mematikan. Guru, selamatkan aku, teriak Feng Bu, ekspresinya jatuh. Dia mengingat kembali gurunya dengan ketakutan. Guru Feng Bu tidak mengira muridnya akan sangat jahat. Benar-benar sampah. Dia takut bertukar satu pukulan dengan Lin Feng. Tiba-tiba, 2 pria tua berjanggut putih melompat ke depan dan melemparkan tendangan ke Lin Feng. Anak muda, menjadi sombong tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup. Guru Feng Bu tersenyum dingin, sudah membayangkan dirinya berdiri di atas mayat Lin Feng. Namun,
Lin Feng hanya tersenyum ketika melihat tendangan mereka dan berkata, benarkah? Bagaimana dengan kamu, Kodjer? Orang tua tidak boleh memandang rendah junior dengan kesombongan. Sebagai manusia, kamu harus mematuhi kebiasaan dan sopan santun. Petik 2. Tabrakan dampak menyebar ke seluruh gunung dan hutan. Energi itu menghancurkan selusin pohon 100 tahun. Binatang buas di sekitarnya lari, tetapi kebanyakan dari mereka tidak cukup cepat untuk menghindari energi. Di udara, Lin Feng meninju tinjunya ke bahu Feng Gu. Feng Gu batuk darah dan tertiup angin, jatuh dari langit seperti daun pohon. Namun, Lin Feng tidak berniat melepaskannya. Dia melintas lagi dan mendarat di depan Feng Gu yang khawatir. Lin Feng, kamu, coba dan bunuh aku. Aku murid kepala dari Siling Clan. Hehe, aku biasanya membunuh orang yang ingin membunuhku, teriak Lin Feng, sambil melemparkan tinjunya ke Feng Gu tanpa ragu sedikitpun. Feng Gu tiba-tiba merasakan tekanan luar biasa di dadanya, dan tidak punya waktu untuk berteriak. Dia bangkit dan kemudian jatuh ke tanah dengan keras lagi. Dia sudah mati. Mati. Gu kecil. Hahaha. Murid aku, teriak guru Feng Gu, matanya merah. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap Lin Feng. Lin Feng, kamu brengsek. Kamu menghindari serangan aku dan membunuh murid aku, hari ini kamu akan mati. Darah meminta darah, teriak lelaki tua itu sambil menggertakkan giginya. Ekspresi Lin Feng tidak berubah sama sekali, meskipun dia bisa melihat bahwa lelaki tua itu siap bertarung sampai kehabisan nafas terakhirnya. Haha, Kodjer, pasti tidak enak melihat putra kamu terbunuh, kata guru Tang Ye, tersenyum dingin pada saat itu. Pria tua pendek itu melangkah maju dan tertawa. Lin Feng dan Tang Ye benar-benar kaget, mereka tidak berpikir bahwa Feng Gu adalah putra tidak sah lelaki tua itu. Tidak heran orang tua itu sangat marah dan siap mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Lin Feng. Bab 275, Kelahiran Teknik Buddha, Subscribe Penatua. Tang Chenggang, pikirkan urusanmu sendiri, ya. Hehe, Feng Yiyuan, aku bepergian dengan Little Lin Feng, dan kamu menyebabkan masalah. Jika aku tidak membantunya, itu akan berdampak negatif pada aku dan perjalanan murid kecil aku. Petik 2. Huff, apakah kamu yakin ingin tetap fokus pada bisnis aku? Kata Feng Yiyuan, ayah Feng Gu. Dia memandang Tang Chenggang, guru Tang Ye, dengan galak. Hehe, bagaimana jika aku melakukannya? Kata Tang Chenggang, tersenyum dengan acuh tak acuh dan membelai jenggotnya. Dia tampak terhibur. Feng Yiyuan menatapnya dengan gelap. Kemudian dia memandangi guru Song Yuan dan membungkuk dengan tangan, Song Luoyun, Brother Song, ketegangan antara si bajingan dan muridmu sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka harus mati. Jika kita membiarkan bajingan itu. Petik 2. Baiklah, aku mengerti. Aku akan pergi dan bertarung melawan Tang Chenggang, kamu merawat pemuda itu, kata Song Luoyun sebelum Feng Yiyuan menyelesaikan kalimatnya. Kemudian dia maju ke depan ke Tang Chenggang. Tang Chenggang, tunjukkan padaku seberapa banyak kamu mengalami kemunduran dalam 100 tahun terakhir. Seru Song Luoyun, melemparkan pukulan yang mengarah ke dada Tang Chenggang. Huff, aku akan mengecewakanmu, aku takut, jawab Tang Chenggang. Dia sepertinya tidak mudah berurusan. Dia bersandar pada kaki kirinya untuk bergerak dan kemudian melemparkan tinjunya ke arah serangan Song Luoyun. Lin Feng tidak tahu siapa yang akan menang antara Song Luoyun dan Tang Chenggang. Hehe, kamu bajingan kecil. Tang Chenggang tidak dapat melakukan apapun untuk kamu. Bagaimana menurut kamu akan melarikan diri sekarang? Sembur Feng Yiyuan. Dia ingin membantai Lin Feng dan membalas kematian putranya. Melarikan diri. Kenapa aku harus melarikan diri? Mengapa kamu begitu yakin aku ingin melarikan diri? Kata Lin Feng, mengerutkan kening ketika mendengar Feng Yiyuan. Dia tampak sangat terhibur. Feng Yiyuan tampak muram, matanya dipenuhi amarah. Apa, mungkinkah kamu pikir kamu bisa mengalahkan aku? Petik 2. Hehe, bagaimana kita bisa tahu jika kita tidak mencoba? Jawab Lin Feng, tersenyum ringan, mencoba membuat marah Feng Yiyuan. Sebagai balasan, Feng Yiyuan melemparkan dirinya ke Lin Feng. Lin Feng mengawasinya dengan dingin. Dia mengangkat kedua tangannya dan meninju Feng Yiyuan. Iblis Ki serta kekuatan kecerahan digulung dalam gelombang. Feng Yiyuan tetap waspada, tetapi pada saat yang sama, dia yakin Lin Feng akan mati. Yan Di tidak menyerang, karena dia mendapat kesan itu adalah saat yang paling berbahaya. Dia mendapat kesan seseorang memata-matai mereka dari belakang dan bahwa jika dia menyerang, orang itu juga akan menyerang. Jika Yan Di tidak menyerang, orang yang menonton mereka tidak akan menyerang, dan Lin Feng tidak akan berada di bawah tekanan terlalu banyak. Yan Di yakin bahwa ada seseorang di belakang karena Feng Yiyuan dan yang lainnya tampaknya tidak khawatir tentang mereka. Satu atau lebih orang mungkin bersembunyi di sekitar, dan mereka mungkin dari kelompok 6. Mereka mungkin adalah pembudidaya yang sangat kuat dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9. Tang Ye, aku akan memberimu pelajaran yang bagus, bagaimana menurutmu? Teriak Song Yuan dengan marah pada saat itu. Matanya dipenuhi dengan api amarah, yang muncul dan muncul di sekelilingnya. Tang Ye tersenyum dengan acuh tak acuh.
Dia memegang sebuah kipas, yang dia simpan saat dia mengangkat tangan kirinya, sebuah pedang biru muncul dan kilat muncul di sekelilingnya. Nyala api dan petir bertabrakan. Pertempuran menjadi kacau balau. Suge Haonan juga tidak menganggur, karena kultivator kuat dari lapisan Kaisar Roh ke-7 dari Sekte Unicorn telah menyerangnya. Ruo Xie dan Tianqi bertempur melawan dua penggarap dari lapisan Kaisar Roh Kudus kelima dari Jewels Celestial Sect. Meng Qing bertempur melawan dua Raja Permata Sekte Surgawi, Raja Biru dan Raja Putih. Mereka tidak bisa bersaing dengan Lin Feng, jadi mereka memutuskan untuk mencoba dan melukai istri Lin Feng. Mereka berharap mereka bisa membunuhnya, jadi Lin Feng akan hancur. Namun, itu adalah kesalahan, karena Meng Qing sangat kuat. Lin Feng bahkan tidak yakin dia bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, Meng Qing langsung membombardir Raja Biru dan Raja Putih dan melemparkan mereka. Seluruh area menjadi sedingin es. Ledakan menyewa udara, energi tergulung dalam gelombang di sekitar gunung dan hutan. Pertempuran Lin Feng dan Feng Yiyuan sangat sengit. Lin Feng benar-benar masuk ke pertempuran itu. Dia sekarang yakin dia bisa bersaing dengan seorang kultivator dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8. Feng Yiyuan semakin terkejut, karena Lin Feng bisa menandinginya meskipun dia hanya memiliki kekuatan lapisan kelima Kaisar Roh Kudus. Jika Lin Feng menerobos ke lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8, terlepas dari Kaisar Setengah Dewa, yang akan mampu bersaing dengan dia. Itu membuatnya sampai pada kesimpulan bahwa dia benar-benar tidak bisa membiarkan pemuda ini tumbuh terlalu kuat, atau dia akan menimbulkan ancaman bagi klan penyegelan suatu hari nanti. Selain itu, dia telah membunuh putra satu-satunya. Feng Yiyuan benar-benar tidak bisa melepaskan Lin Feng. Berpikir tentang itu, Feng Yiyuan berteriak dengan marah. Matanya memerah, pembuluh darah di lengannya dipompa, otot-ototnya berkedut. Seluruh tubuhnya berubah dengan kebencian dan amarah. Apa? Tang Chenggang meninju Song Luo Yun dan mendorongnya. Ketika dia melihat wajah Feng Yiyuan, ekspresinya tiba-tiba berubah dengan gugup. Haha, saudara Feng, kamu akhirnya mempelajari teknik sale itu. Kamu pasti akan memenangkan pertempuran itu kalau begitu. Petik 2. Haha, Tang Chenggang, apa yang akan kamu lakukan ketika Lin Feng sudah mati? Kata Song Luo Yun dengan sombong. Dia melemparkan pukulan ke Tang Chenggang lagi. Tang Chenggang sangat gugup, tetapi ketika dia melihat bahwa ekspresi Lin Feng tidak berubah, dia sedikit lega dan fokus pada Song Luo Yun. Huff. Lin Feng, kamu membuat aku menggunakan teknik sale dari Siling Clan, ini adalah bagaimana aku akan membunuhmu. Kamu bisa bangga karena ini pertama kali aku menggunakannya dalam pertempuran nyata. Aku harus mengakui bahwa kamu jenius sejati. Jika kamu memiliki kesempatan untuk tumbuh lebih kuat, kamu pasti akan memiliki kesempatan untuk mencapai puncak benua dewa. Sayangnya, kamu bukan teman dari Siling Clan. Aku tidak punya pilihan selain menyingkirkanmu, selain. Petik 2. Feng Yiyuan memandang Lin Feng dengan galak, menggertakkan giginya dan berteriak, selain itu, kamu membunuh anakku, aku harus membalaskan dendamnya. Jadi, mati sekarang. Ledakan itu merobek langit. Dua lengan yang cukup kuat untuk menghancurkan serangan muncul di depan Lin Feng dan membawanya pergi. Mereka menyeretnya begitu cepat sehingga pakaian Lin Feng berkibar di tiup angin. Kekuatan itu bisa dengan mudah membunuh seorang kultivator dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8. Ketika Yandi melihat itu, dia mengepalkan tinjunya, dia bisa merasakan bahaya datang, dan bersiap untuk menyerang. Namun, pada saat itu, seseorang berteriak dengan dingin, Huff. Lawanmu adalah aku. Semua orang mengerutkan kening. Seorang pria parubaya dengan pakaian biru muncul di depan Yandi. Itu kamu. Berhentilah bicara omong kosong dan bertarung. Kata pria parubaya itu, dan segera melemparkan tangannya ke Yandi. Lin Feng dalam bahaya. Meng Qing melompat dan mendarat di sebelah Lin Feng. Dia sama sekali tidak terlihat takut ketika melihat ilusi lengan setinggi 200 meter itu. Meng Qing, bergerak, teriak Lin Feng dengan marah. Dia sangat khawatir. Tidak, kata Meng Qing menggelengkan kepalanya. Dia tidak takut. Meng Qing, percayalah padaku, percayalah pada kekasihmu. Teriak Lin Feng, mendorongnya. Seorang jimat muncul di depan Lin Feng. Wajah Feng Yiyuan memucat ketika dia melihat itu adalah jimat Dewa Assassin. Jika Lin Feng memanggil Dewa Pembunuh, apa yang akan terjadi pada Feng Yiyuan? Semua orang memucat saat Lin Feng tersenyum mengejek. Dia melemparkan pukulan ke jimat dan itu pecah. Kata-kata kuno menembus ke roh surgawi Lin Feng. Lin Feng gemetar. Siluet Dewa Pembunuh muncul di otak Lin Feng dan berbicara. Lin Feng, aku benar-benar senang melihatmu. Kamu membuat keputusan yang tepat. Kamu memutuskan untuk tidak mengandalkan aku untuk melarikan diri dari bahaya. Teknik ini disebut kelahiran Buddha. Petik 2. Kelahiran Buddha. Dari nama itu saja, Lin Feng yakin bahwa teknik itu luar biasa. Memang, kelahiran seorang Buddha. Ini adalah teknik kelas atas, salah satu dari 10 teknik ilahi terbaik. Kamu tidak mempelajarinya dan mempraktikkannya dengan cara tradisional. Lihat apakah kamu mengerti apa artinya itu. Anak muda, jika kamu ingin menjadi seorang kultivator yang benar-benar kuat, kamu membutuhkan hati Buddha, semuanya terserah kamu sekarang. Lin Feng merasa seperti kepalanya meledak.
Dia kembali sadar, wajahnya sangat pucat, tetapi pada saat yang sama, dia sangat bahagia. Mungkin beberapa orang tidak dapat memahami apa teknik Buddha itu, tapi Lin Feng. Mungkin tidak ada orang yang bisa memahaminya lebih baik darinya. Hidup dan mati, boom dan bas, pasang surut, mewah dan layu, surga dan bumi, matahari dan bulan. Buddha, itu mewakili 10.000 hal penciptaan dan kebalikannya. Berpikir tentang itu, Lin Feng tersenyum percaya diri. Beberapa bintang muncul dan berkelap-kelip di langit. Bulan, matahari, 5 elemen, iblis Qi. Lin Feng melepaskan semua jenis energi dan kekuatan yang dia mengerti. Semua orang tercengang, termasuk Yandi dan pria parubaya, karena mereka melihat ada sesuatu yang berubah tentang Lin Feng. Kelahiran Buddha. Bab 276, sudah terkenal di kota para dewa, subscribe Penatua. Seperti yang diharapkan, Dewa Assassin memilihnya. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Dia meninju Yandi sekali lagi, memaksanya pergi, dan kemudian menghilang. Lin Feng memadatkan lebih banyak energi, tetapi dia menggunakan teknik kelahiran Sang Buddha, sehingga energinya menjadi semakin berbahaya. Energinya sangat menakutkan sehingga mereka menghancurkan lengan Feng Yiyuan, dan itu belum berakhir. Kekuatan teknik kelahiran Sang Buddha terhanyut selama puluhan li. Semua orang bisa merasakan betapa menakutkan energinya. Sedetik kemudian, bola cahaya putih raksasa muncul, selusin meter. Banyak orang yang melawan Lin Feng melarikan diri, tetapi energi membunuh mereka. Wajah Feng Yiyuan pucat. Dia berhasil melarikan diri, tetapi Song Luoyun tidak seberuntung itu. Tang Chenggang mengikutinya dan menyeretnya kembali sehingga lampu putih bisa menghubunginya. Dia dianiaya oleh mereka dan jatuh ke tanah, batuk darah. Song Yuan juga terpesona. Dia juga batuk darah. Guru dan dia sekarang berbaring di tanah, berdarah dan batuk. Guru, cepat dan lari. Teriak Song Yuan, ekspresinya menurun. Dia tidak peduli dengan sekte unicorn lagi, dia meraih Song Luoyun dan menghancurkan jimat, menghilang dari hutan pegunungan. Ketika Feng Yiyuan melihat keduanya menghilang, dia juga ingin mematahkan jimat, tapi Lin Feng tersenyum jahat. Dia mengangkat satu jari dan menunjuk ke arahnya. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Kata Lin Feng mengejek. Feng Yiyuan tiba-tiba merasakan sakit yang mengerikan. Dia menundukkan kepalanya karena menjadi putih seperti selembar kertas. Kakinya berdarah. Dia bisa melihat tulangnya mencuat. Kamu anak lagi, Lin Feng, aku akan membunuhmu. Feng Yiyuan kehilangan akal sehatnya, dia menjadi gila dan melemparkan dirinya ke Lin Feng. Lin Feng terus menggunakan kekuatan kelahiran Buddha, lampu putih yang tajam muncul lagi dan tubuh Feng Yiyuan meledak. Mati. Tetua dari klan Siling sudah mati. Dia tidak akan pernah mengganggu Lin Feng lagi. Lin Feng tidak tahu bahwa Feng Yiyuan memiliki reputasi yang sangat baik di kota para dewa. Semua orang tahu tentang dia di kelompok 6. Tapi Lin Feng telah membunuhnya, Feng Yiyuan, Duan Zedao. Lin Feng akan menjadi terkenal di kota para dewa juga, bahkan sebelum mencapainya. Sejak saat itu, gunung yang tidak disebutkan namanya itu akan disebut Gunung Reruntuhan Segel, karena begitu banyak anggota klan penyegelan telah jatuh di sana. Gunung itu akan menjadi simbol penghinaan yang dialami klan Siling. Para murid dari Siling klan tidak akan datang ke sini lagi. Tuan Assassin God, aku akan mengingat kebaikanmu selamanya. Terima kasih atas kelahiran teknik Buddha, kata Lin Feng, melirik semua mayat. Terlepas dari Song Luoyun dan Song Yuan, semua orang telah meninggal. Lin Feng menyadari betapa luar biasanya teknik kelahiran seorang Buddha. Itu memang salah satu dari 10 teknik ilahi terbaik, harta karun tertinggi. Baiklah, semua orang aman dan sehat, mari kita lanjutkan. Kata Lin Feng, tersenyum lebar. Ruosie dan yang lainnya baik-baik saja. Pada akhirnya, yang paling terpana adalah Tang Chenggang dan Tang Ye, khususnya Tang Chenggang. Lin Feng terlalu bodoh. Dia tahu seberapa kuat Feng Yiyuan. Meskipun Tang Chenggang bisa mengalahkannya, dia tidak akan bisa membunuhnya. Namun, Lin Feng telah melakukannya. Meskipun ia mengandalkan teknik kelahiran Buddha, itu masih membuktikan bahwa Lin Feng luar biasa. Dia benar-benar jenius. Tang Chenggang merasa lega karena dia telah membuat keputusan yang tepat. Jika dia berpandangan pendek seperti Sekte Unicorn dan Klan Siling, muridnya dan dia akan berakhir dengan cara yang sama. Hehe, teman kecil, kamu luar biasa, kata Tang Chenggang, tersenyum dengan tenang dan membungkuk. Kamu membuatku tersanjung. Kamu sangat membantu aku, terima kasih, Tuan, kata Lin Feng, juga membungkuk dengan tangan rendah hati dan rendah hati. Tang Chenggang tersenyum menyetujui. Lin Feng adalah pria muda yang baik. Lin Feng tahu bahwa Tang Chenggang senang mengenalnya karena dia adalah pria muda yang berbakat. Kalau, dia tidak akan berani menyinggung Unicorn Sect dan Siling Clan. Tapi Lin Feng juga tahu bahwa Tang Ye jujur dan baik, dan dia senang memiliki orang-orang seperti teman. Tang Chenggang adalah guru Tang Ye, jadi dia juga memikirkan hal-hal seperti itu. Lin Feng bisa mempercayai mereka. Saudaraku Lin, teknik kelahiran Buddha kamu sungguh menakjubkan. Meskipun aku adalah murid utama dari klan dewa, aku hanya memiliki teknik ilahi kelas 3.
kata Tang Ye, menatap Lin Feng dengan kagum. Dia melirik Tang Chenggang. Tang Chenggang menghela nafas dan bertanya, anak muda, apakah kamu tahu betapa berharganya teknik ilahi? Bah, kamu egois. Kamu menyimpan hal-hal terbaik untuk dirimu sendiri dan memberiku yang buruk. Tang Ye tertawa bercanda. Tang Chenggang memerah. Dia benar-benar menyimpan hal-hal terbaik untuk dirinya sendiri, tetapi itu juga karena Tang Ye bukan murid paling berbakat yang bisa dia miliki. Tapi aku tahu satu hal, kata Tang Ye tiba-tiba, tersenyum pada Tang Chenggang. Apa? Tanya Tang Chenggang, penasaran. Hehe, aku bukan putramu, kalau tidak kamu akan memberikan aku hal-hal terbaik, hahaha. Kata Tang Ye, tertawa terbahak-bahak. Dia mengolok-olok Feng Yiyuan dan Feng Gu. Tang Chenggang terdiam, dia melaju ke depan, terbang jauh. Aku akan menunggumu di sana. Kakak Lin, ayo kita pergi juga. Kita bisa bicara sambil terbang, kata Tang Ye, terkekeh. Lin Feng mengangguk, mengambil tangan Meng Qing dan melirik Yan Di dan teman-temannya. Suge Haonan mengangguk dan tersenyum. Ayo pergi, mereka semua terbang mengejar Tang Chenggang. Mereka membutuhkan setengah hari untuk tiba di kota dewa. Banyak orang di benua tengah bermimpi tinggal di kota dewa. Ketika mereka tiba di kota, Lin Feng tercengang. Itu benar-benar berbeda dari bagian lain dari benua tengah. Lin Feng benar-benar kagum. Bangunan-bangunan di sana semuanya terbuat dari batu giok pucat, bukan batu permata. Beberapa bangunan bahkan terbuat dari emas gelap. Itu adalah kota yang kaya, kota dewa. Lin Feng berjalan menyusuri jalan, takjub bahwa jalan itu selebar 30 meter. Itu benar-benar terlihat seperti tempat yang kaya. Dia menyadari dia belum pernah melihat tempat yang luar biasa. Haha, Lin Feng, kamu baik-baik saja. Kamu nampak terpana, tertawa Tang Ye. Dia bisa melihat Lin Feng kagum. Lin Feng tersenyum kecut. Hanya Lin Feng dan Tian Qi yang kagum. Meng Qing tidak peduli. Dia membayangkan emas pucat seperti salju. Dia menyukai musim dingin bersalju. Yan Di berasal dari Celestial Evolution Holy Dynasty, jadi dia tidak peduli dengan kota kecil seperti kota dewa. Ruo Xie dan Suge Haonan adalah murid dari pemerintah Duhu, mereka terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Hanya Lin Feng dan Tian Qi yang kagum. Hehe, tempat ini luar biasa. Hanya orang-orang kuat yang datang ke sini, kata Suge Haonan, tersenyum penuh harap. Dia menggulung lengan bajunya dan berjalan ke depan. Lin Feng tidak banyak bertanya. Dia tahu bahwa kota dewa adalah simbol kekuatan dan kekuatan. Hei, apakah kamu pernah mendengar tentang pria bernama Lin Feng? Dia finish kedua di kompetisi hebat kelas atas dan dia membunuh Duan Zedao, Feng Yiyuan, dan Feng Gu. Petik 2. Duan Zedao dan Feng Gu, iya. Tapi Feng Yiyuan, 27 dari daftar dewa. Jadi apakah itu berarti bahwa Lin Feng sekarang ke-25 dalam daftar dewa? Petik 2. Siapa bilang dia tidak? Aku pernah mendengar bahwa Siling Clan dan Unicorn Sect sudah bersiap untuk mengirim pasukan untuk bertarung melawan Lin Feng. Petik 2. Hehe, aku bertanya-tanya dari mana Lin Feng itu berasal. Sepertinya dia telah bangkit dari satu hari ke hari lainnya. Tiba-tiba, dia terkenal di kota dewa. Petik 2. Pernahkah kamu mendengar tentang Timur? Timur, wilayah yang menyebalkan itu. Petik 2. Di perjalanan, Lin Feng mendengar orang berbicara. Beberapa dari mereka berbicara tentang dia dan fakta bahwa dia telah membunuh Feng Yiyuan, yang ke-25 dalam daftar dewa. Itu berarti dia sudah berada di urutan ke-25 dalam daftar dewa sekarang, tetapi tentu saja, itu hanya sementara. Hehe, Kakak Lin, kamu menjadi terkenal di kota para dewa bahkan sebelum sampai di sini. Petik 2. Bab 277, Pergi ke Gunung Pedang, Subscribe Penatua. Ketika Tang Ye mendengar orang-orang, dia harus menggoda Lin Feng. City of Gods bukan daftar peringkat yang mudah. Hanya murid dan tetua yang sangat berbakat yang bisa berada di sana. Oleh karena itu, ketika peringkatnya berubah, orang-orang secara alami membicarakannya, terutama ketika seseorang yang tidak dikenal seperti Lin Feng membunuh kultivator ke-25 dalam daftar. Lin Feng belum tahu Feng Yiyuan begitu kuat. 25 pada daftar dewa. Itu penting. Lin Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi menyimpannya untuk dirinya sendiri. Saudara Tang, kamu akan mengolok-olok aku, tetapi aku tidak benar-benar mengerti bagaimana hal-hal bekerja di sini. Aku Lin Feng, menggelengkan kepalanya. Tang Chenggang dan Tang Ye mengangguk. Mereka tahu bahwa Feng Yiyuan berusia 25, tetapi mereka tidak memberitahu Lin Feng, atau dia mungkin merasa tertekan. Tapi guru dan murid itu bisa melihat bahwa bahkan jika Lin Feng tahu itu, dia akan membunuh Feng Yiyuan tanpa ragu-ragu. Lagi pula, Lin Feng tidak bermaksud membiarkan Feng Yiyuan hidup. Baiklah, kita akan berpisah sekarang. Saudara Lin, datang menemui kami ketika kamu punya waktu. Kami akan kembali ke klan dewa. Kita harus bersiap-siap untuk kompetisi hebat Gunung Fengqi. Sampai jumpa, kata Tang Ye ketika mereka tiba di persimpangan. Guru dan murid mengucapkan selamat tinggal padanya. Baiklah, hati-hati. Sampai jumpa. Lin Feng membungkuk tangan dan berharap mereka melakukan perjalanan yang aman.
Lin Feng menyaksikan Tang Chenggang dan burunya berjalan perlahan, dan secara bertahap menghilang dari bidang penglihatannya. Lin Feng kemudian melihat sekeliling. Broter Luoxie, Broter Zuge, kamu juga perlu kembali ke pemerintah Duhu, aku kira. Anggota kelompok 6 sudah kembali, jadi kamu juga harus kembali ke pemerintahan kamu, kata Lin Feng. Luoxie mengangguk. Zuge Haonan menyingsingkan lengan bajunya dan berkata dengan dingin, aku tidak akan kembali. Luoxie, kamu kembali sendirian. Petik 2. Saudaraku, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Luoxie, apalagi yang ingin dilakukan Zuge Haonan? Jangan khawatir, bro, aku akan berada di kompetisi hebat Gunung Fengqi dalam 2 bulan. Petik 2. Selama 2 bulan ini, berlatih keras. Kami akan berjuang untuk pemerintah Duhu, kata Zuge Haonan kepada Luoxie. Luoxie mengangguk acuh tak acuh dan berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Baiklah, saudara Luoxie, kamu bisa kembali. Aku akan memilah beberapa hal, kata Zuge Haonan. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Lin Feng dan menghilang ke kedalaman kota yang megah. Little Lin Feng, aku pergi. Kami akan segera bertemu lagi, kata Luoxie, sambil membungkuk. Dia tidak merasa ingin berpisah dengan Lin Feng, tetapi mereka tidak punya pilihan. Mereka semua harus melakukan sesuatu. Baiklah, saudara Luoxie, hati-hati, jawab Lin Feng. Dia juga sedih, menyaksikan Luoxie menghilang ke kedalaman kota juga. Hanya Tianqi, Meng Qing, dan Yan Di yang masih ada di sana. Anak muda, kamu tidak bisa datang ke Celestial Evolution Holy Dynasty, karena kamu terlalu lemah. Kamu harus memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8 setidaknya. Aku akan merekomendasikan kamu, Yan Di mengerutkan kening. Dia mengatakan hal-hal dengan jujur karena mereka yang tersisa, Meng Qing dan Tianqi, dapat dipercaya. Sobat lama, terima kasih. Jangan khawatir tentang aku. Jaga dirimu, Lin Feng tersenyum. Lin Feng tahu bahwa dia tidak bisa menyalahkan Yan Di karena mengatakan itu. Yan Di adalah seorang pembudidaya biasa dari dinasti suci evolusi surgawi, setelah semua. Dia bukan pemimpin di sini, seperti dia dari klan suci evolusi langit di benua 9 awan. Ya, kemana kamu pergi sekarang? Kamu harus dekat dengan kelompok berpengaruh sekarang, jangan berkeliaran tanpa tujuan, Yan Di mengerutkan kening. Dia khawatir tentang Lin Feng. Lin Feng tersenyum dan mengeluarkan jimat Patriark Zijian. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah jimat dari Sekte Pedang. Aku bisa pergi ke sana. Petik 2. Tapi kamu, kata Yan Di. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi Lin Feng tersenyum lebar. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Memang, meskipun ada ketegangan antara Luli dan aku, itu tidak berarti bahwa aku menyinggung pedang sekte. Luli bukan siapa-siapa. Selain itu, aku akan menyambut Tuan Li Jian dan Tuan Gengfu. Aku baru saja tiba di sini dan aku sudah terkenal, jadi. Lin Feng tersenyum. Yan Di hamfat dan berkata, apa yang ingin kamu katakan adalah bahwa kamu baru saja tiba di benua tengah, kamu sudah 25 di kota dewa, dan tidak ada yang berani menyinggung kamu. Jika pemimpin Sword Mountain tidak bodoh, dia tidak akan menyusahkanmu. Dan dia akan menerimamu karena Zijian. Petik 2. Memang, itulah yang aku pikirkan. Oleh karena itu, pergi ke Gunung Pedang adalah hal terbaik yang bisa aku lakukan, sobat lama, Lin Feng mengangguk sambil menyeringai. Yan Di tidak banyak bicara, dia hanya menatap Meng Qing dan menghela nafas. Meng Qing, jika pemuda ini melakukan sesuatu yang bodoh, menghukumnya. Jangan khawatir, Tuan, aku adalah istrinya. Aku tidak akan membiarkan dia melakukan sesuatu yang bodoh atau berbahaya, kata Meng Qing dengan apik. Dia tampak dingin, tetapi siapapun bisa melihat dia mencintai Lin Feng. Yan Di mengangguk, mengucapkan selamat tinggal pada Tianqi, dan pergi. Lin Feng mengambil tangan Meng Qing dan berkata kepada Tianqi, saudaraku, ayo pergi ke Gunung Pedang. Baiklah, seperti yang kamu inginkan, kata Tianqi mengangguk. Mereka pergi. Tianqi melantunkan mantra sambil berjalan. Meskipun Sword Mountain disebut Sword Mountain, itu bukan di puncak gunung. Tetapi semua anggota mereka memang pembudidaya pedang. Mereka memiliki banyak pedang yang mereka tumpuk di satu tempat seperti gunung, itulah sebabnya mereka menyebutnya Sword Mountain. Gunung Pedang tidak jauh dari tempat mereka berada, di utara wilayah itu. Meskipun Sword Mountain adalah bagian dari kelompok 6, itu cukup lemah. Itu kelima, jika tidak keenam, dalam hal kekuatan dan kekuatan. Di malam hari, udaranya segar dan sejuk. Lin Feng dan 2 lainnya telah tiba di gerbang Sword Mountain. Siapa di sana? Apakah kamu memiliki jimat undangan? Tanya penjaga yang berpatroli. Lin Feng tersenyum dan mengeluarkan jimat ungu, berkata, itu Tuan Li Jian, seperti yang mungkin kamu tahu. Para murid memandangi jimat itu, ekspresi mereka berubah dengan cepat. Mereka berkata, kamu tamu kehormatan yang diundang oleh Tetua Li Jian. Silakan masuk. Tianqi menyatukan kedua telapak tangannya sebagai tanda hormat, lalu Meng Qing, Lin Feng, dan dia berjalan masuk. Murid itu kagum menerima tamu kehormatan yang diundang oleh Tetua Li Jian. Mereka mungkin sangat kuat. Pada saat itu, seseorang berteriak dengan marah, murid itu tampak murung. Berhenti,
Meng Jin, kamu membiarkan siapa saja datang larut malam. Bagaimana jika mereka menyembunyikan niat jahat? Petik 2. Bab 278, Memalukan Lin Feng, Subscribe Penatua. Seorang pria berpakaian biru keluar dari menara. Dia terlihat berusia sekitar 40 tahun. Dia tidak terlalu kuat, lapisan Kaisar Roh Kudus kedua, tetapi di timur, dia akan dianggap kuat. Di center, dia biasa saja. Lu Yi, apa yang kamu bicarakan? Meng Jin mengerutkan kening dengan marah. Hehe, apa yang aku bicarakan? Kamu tidak tahu siapa orang-orang itu dan kamu membiarkan mereka masuk. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh pemimpin? Lu Yi menjawab dengan mengejek. Meng Jin mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan marah. Lu Yi, berhenti melakukan serangan yang tidak berdasar dan jahat sepanjang waktu. Kamu seperti kakak kamu, Lu Li, kamu payah. Ketiga orang ini adalah tamu kehormatan yang diundang oleh Tetua Lijian, dan kamu berani menghina mereka. Petik 2. Oh, apa? Tetua Lijian mengundang beberapa orang. Itu adalah acara yang hebat, kalau begitu. Hehe, Tetua Lijian telah bermeditasi di pengasingan selama 100 tahun, bagaimana dia bisa mengundang siapapun? Kata Lu Yi mengejek. Dia memperhatikan bahwa Qi Lin Feng tampak biasa, dia tidak bisa melihat seberapa kuat dia, tapi dia tidak berpikir Lin Feng bisa sekuat itu. Namun, Meng Qing menarik perhatiannya. Dia hampir meneteskan air liur ketika menatapnya. Kamu siapa? Beraninya kamu mengatakan Tuan Li Jian mengundangmu. Penjaga, datang dan bantu aku menangkap orang-orang itu. Teriak Lu Yi dengan jahat. Seketika, selusin orang dengan pakaian hitam keluar dari menara. Mereka semua mengenakan baju besi dan memiliki pedang, dan semua pembudidaya lapisan Kaisar Roh Kudus pertama. Tangkap dia, kata Lu Yi, mendengus dingin. Dia terlihat benar, tetapi ketika dia melihat Meng Qing, dia tersenyum dengan gelap. Bunuh para pria secara langsung. Dan gadis itu. Lu Yi tersenyum, bawa gadis itu ke kamarku. Hehe. Ya, Tuan, kata selusin penjaga serentak, menuduh Lin Feng. Matanya sudah memerah. Ketika seseorang mempermalukan Meng Qing, mereka biasanya mati. Hal yang sama akan terjadi pada Lu Yi. Karena itu, Lin Feng bersiap untuk menyerang dan membunuh Lu Yi, yang kebetulan adalah adik laki-laki Lu Li. Berhenti menyebabkan masalah, Lu Yi. Kamu bukan penjaga sekte, kata Meng Jin, menarik wajah panjang. Namun, Lu Yi hanya menyeringai dan berkata, apa? Kamu punya masalah. Petik 2. Lu Yi, jangan mengira itu karena kamu adalah saudara Lu Li, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Jangan lupa bahwa Lin Feng mengalahkan saudaramu, dan itu adalah kekalahan telak. Dia dihukum oleh para tetua. Mereka menempatkannya di oubliette selama setengah bulan. Apakah kamu lupa tentang itu? Kata Meng Jin, mengepalkan tinjunya dengan marah. Dia melompat di depan Lin Feng untuk melindunginya, pipinya memerah karena marah. Bajingan, kamu hanya pesuruh. Penjaga, datang dan ikat Meng Jin. Lalu biarkan para tetua memutuskan bagaimana dia akan dihukum. Petik 2. Berani sekali kamu, adikku juga tidak biasa. Jika kamu menyentuhku, kakakku tidak akan membiarkanmu pergi. Teriak Meng Jin dengan marah. Dia tidak berniat untuk pindah. Lin Feng sedikit terkejut dengan jumlah murid yang ada di Sword Mountain. Hehe, kamu benar-benar tidak berharga. Kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan karena kamu berteman dengan Chen San. Terus, saudaraku adalah sesama murid Chen San. Tangkap dia sekarang, perintah Lu Yi dengan mengejek. Selusin penjaga berteriak dan melemparkan diri ke arah Lin Feng. Lu Yi, kamu bajingan. Teriak Meng Jin dengan marah. Dia ingin melemparkan dirinya ke Lu Yi, tapi Lin Feng mencegahnya melakukannya. Kamu, Meng Jin tampak terkejut dan khawatir. Kembali, itu semua karena aku. Aku akan menyelesaikan masalah ini, kata Lin Feng, tersenyum pada Meng Jin dan mendorongnya ke samping. Meng Jin merasakan kekuatan mendorongnya menjauh, tetapi itu tidak melukai dirinya. Meng Jin menyadari ketiga orang itu mungkin bahkan lebih kompleks daripada yang dia pikirkan, atau lebih kuat, paling tidak. Anak muda, kamu akan mati karena masuk tanpa izin di wilayah Sword Mountain. Kamu akan mati hari ini. Mati. Teriak Lu Yi, tersenyum gembira. Dia sudah bisa membayangkan Lin Feng mati. Dia tidak tahu bahwa Lin Feng kuat. Tapi dia salah. Lin Feng tidak memperhatikannya. Siluetnya berkedip-kedip, selusin penjaga semuanya runtuh dengan segera dan tanpa suara. Kemudian, sedetik kemudian, Lin Feng berdiri setengah meter dari Lu Yi. Lin Feng mengangkat lengan kirinya dan merentangkannya, meraih leher Lu Yi. Wajah Lu Yi menjadi pucat pasi, kakinya gemetar hebat. Dia berteriak mengancam, kamu. Apa yang kamu lakukan? Aku adalah saudara kandung Lu Li, aku. Petik 2. Kamu kenal Lin Feng, kata Lin Feng, menyela Lu Yi. Lu Yi tersenyum mengejek dan berkata, aku tahu. Seorang anak jalang yang memalukan yang hanya mengandalkan orang lain atau pada kemenangan tidak penting untuk mengancam orang lain. Tetua pelaksana mengatakan kepada saudara lelaki aku untuk memikirkannya. Petik 2. Oh, memalukan, kata Lin Feng. Dia tampak terhibur, tetapi dia juga geram karena sampah ini telah mempermalukan Meng Qing. Lin Feng tidak bisa membiarkannya pergi. Huff. Dia tidak sekuat saudaraku,
tetapi dia berselingkuh untuk mengalahkan saudaraku. Adikku memberitahu aku bahwa jika dia melihat Lin Feng lagi, dia akan menghancurkannya dan menunjukkan seberapa kuat dia sebenarnya. Petik 2. Oh, aku melihat. Hehe, apakah kamu juga berpikir bahwa Lin Feng curang? Bahwa dia lemah, kata Lin Feng, tersenyum mengejek. Lu Yi mengangguk dan berkata jahat, tentu saja, saudaraku sangat kuat, dia bisa dengan mudah membunuh bajingan itu. Aku, hahaha. Petik 2. Lin Feng tidak bisa membiarkannya pergi. Saat dia berbicara, Lu Yi tiba-tiba merasakan sakit yang mengerikan di dadanya. Uratnya terbakar seperti ada jarum di darahnya. Kamu, Lu Yi menatap Lin Feng dengan marah. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, mata Lin Feng memerah dan penuh dengan pembunuhan. Aku Lin Feng, kamu tahu. Kata Lin Feng acuh tak acuh. Lu Yi terbuka lebar, dia tampak ketakutan. Ekspresi Meng Jin berubah drastis, dia tampak sangat bahagia. Kamu, tidak, aku tidak percaya, kamu tidak bisa menjadi Lin Feng. Tidak mungkin, tidak, teriak Lu Yi. Dia ketakutan dan terus menggelengkan kepalanya. Tidak masalah apakah kamu percaya padaku atau tidak. Aku tetap akan membunuhmu. Aku selalu membunuh orang yang mempermalukan istri aku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ingatlah untuk menjadi anak yang baik dalam kehidupan kamu selanjutnya dan tidak menyinggung perasaan aku. Petik 2. Desir. Darah memercik dan menodai menara di belakang mereka. Mata Meng Jin terbuka lebar saat dia menatap mayat Lu Yi. Apa yang dia rasakan adalah campuran kegembiraan, ketakutan, dan kebahagiaan. Dia sama sekali tidak tahan dengan Lu Yi, tapi... Meng Jin mengangkat kepalanya dan menatap Lin Feng. Lin Feng tampak acuh tak acuh, tidak takut sama sekali. Lagi pula itu adalah adik laki-laki Lu Li. Meng Jin tidak bisa membantu tetapi mengingat rumor. Lin Feng tidak takut pada Lu Li. Kamu benar-benar, kakak Lin Feng. Bab 279, aku Lin Feng, kamu punya masalah. Subscribe Penatua. Namamu Meng Jin, tanya Lin Feng, tersenyum tenang pada pria itu. Meng Jin mengangguk, memang. Aku Meng Jin, adikku memberitahuku bahwa dia telah melihatmu. Petik 2. Ya memang, aku pernah melihat saudaramu sebelumnya. Namanya Mengke, kan? Petik 2. Kakak Lin Feng, ayo masuk. Aku akan membawamu ke saudaraku, dan Chen Zhan. Kata Meng Jin, dia senang melihat Lin Feng. Suatu kehormatan. Lin Feng tersenyum sabar dan mengikuti Meng Jin. Mereka semua memasuki istana besar. Berita bahwa Lin Feng telah membunuh Lu Yi sudah menyebar di sekitar Sword Mountain. Namun, banyak orang tidak tahu bahwa Lin Feng telah membunuhnya. Mereka hanya tahu bahwa Meng Jin membiarkan beberapa orang masuk dan Lu Yi kemudian terbunuh. Banyak orang tidak peduli. Tapi bagaimana dengan Lu Li? Saudaranya telah terbunuh. Lu Li adalah salah satu murid utama Sword Mountain, salah satu dari 10 murid terkuat dari Sword Mountain. Jika Lu Li tahu bahwa saudaranya telah dibunuh oleh seseorang yang Meng Jin terima, bagaimana dia akan bereaksi? Petik 2. Meng Jin tidak tahu apa yang dibicarakan semua orang di Sword Mountain. Dia bersama Lin Feng, Meng Qing, dan Tian Qi di halaman, akan melaporkan apa yang terjadi pada Mengke. Lin Feng berdiri di sana dengan tenang. Karena Paman Zijian menyuruhnya datang, Lin Feng datang. Dia punya perasaan aneh, bukan karena dia dalam bahaya, itu hanya aneh. Lin Feng, kamu membunuh Lu Yi, tidak akan Meng Jin punya masalah karena itu. Bagaimana jika dia dihukum? Tanya Tian Qi, membawa Lin Feng kembali ke akal sehatnya. Dia punya firasat buruk. Berpikir tentang itu, ekspresi Lin Feng tiba-tiba berubah. Dia berkata kepada Meng Qing, tetap di sini. Brother Tian Qi dan aku akan menemuinya. Petik 2. Baiklah, Lin Feng, ayo pergi. Tian Qi mengangguk. Mereka dengan cepat meninggalkan halaman. Di rumah lain, dua lelaki tua berjanggut putih dengan pedang di punggung mereka tampak muram. Kamu bajingan kecil, Meng Jin. Kamu berani membiarkan musuh masuk, mereka membunuh Lu Yi. Kamu akan dieksekusi untuk itu. Penjaga, bawa dia ke lapangan eksekusi, siksa dia sebelum membunuhnya. Teriak salah satu tetua tiba-tiba. Salah satunya adalah tetua pengelola, matanya dipenuhi dengan pembunuhan. 5 murid datang ke kamar dan meraih Meng Jin. Meng Jin menggertakkan giginya dan berjuang untuk membebaskan diri. Namun, dengan kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus kedua, dia tidak bisa berbuat banyak. Lepaskan aku, lebih tua. Kamu hanya melakukan ini karena Lu Li adalah murid utama dan kakak aku adalah murid biasa Sword Mountain. Lepaskan aku ingin melihat Al Gojo. Wajah Meng Jin merah karena marah. Tetua tertawa terbahak-bahak dan tersenyum kejam. Huff, memang, aku lebih suka Lu Li. Dia adalah murid utama, dia memiliki hak istimewa karena dia memiliki peringkat yang lebih tinggi. Dia bisa menjadi salah satu dari 10 tetua besar segera, maka pangkatnya akan sama dengan milikku. Meng Jin, jika aku tidak melindunginya, bagaimana aku bisa melakukan pekerjaanku dengan damai ketika dia menjadi seorang tetua juga? Bagaimana kita bisa bekerja sama? Petik 2. Hehe, karena itu, aku hanya bisa menghukummu, Meng Jin. Jika aku tidak, Lu Li tidak akan membiarkan aku pergi. Penjaga,
datang dan tangkap dia, siksa dia sebelum membunuhnya. Teriak si tua lagi. 5 penjaga meraih Meng Jin begitu erat sehingga dia mulai berdarah. Mereka akan membawanya ke lapangan eksekusi. Berhenti, kelola tetua, kasihanilah. Seseorang muncul di mansion dan berlutut sambil meninju-tinju mereka dengan hormat. Oh, Mengke, saudaramu melakukan kejahatan. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Kamu juga ingin melakukan pelanggaran, kata tetua jahat namun lembut. Dia tidak bisa memperlakukan Mengke seagresif Meng Jin, karena Mengke memiliki jaringan yang bagus. Chen Zhan juga merupakan salah satu dari 10 murid utama dan pangkatnya sedikit lebih tinggi daripada Luli, sehingga tetua pengelola tidak berani menyinggung Chen Zhan. Mengelola sesepuh, aku mendengar bahwa orang yang diizinkan Meng Jin tidak biasa, dia. Huff, tentu saja dia tidak biasa, bagaimana mungkin orang biasa membunuh Lui? Dia hanya bajingan kurang ajar. Setelah Meng Jin, aku juga akan merawat pemuda itu. Luli akan puas. Aku seorang tetua yang mengelola, aku tahu bagaimana melakukan pekerjaan aku. Tetua pengelola itu segera menyela Mengke. Kemudian dia melambaikan tangan lagi dan kelima penjaga terus berjalan pergi dengan Meng Jin. Mengke sangat gugup. Dia tidak bisa meminta bantuan Chen Zhan karena mereka adalah sesama murid. Kakak Luli telah terbunuh, Chen Zhan tidak bisa mencegah mereka yang terlibat terbunuh, jadi dia panik. Saudaranya adalah satu-satunya orang yang masih dia miliki dalam hidupnya. Berhenti, aku membunuh Lui, meninggalkan Meng Jin sendirian. Lepaskan dia sekarang. Mengumumkan seseorang pada saat itu. Orang-orang mengangkat kepala mereka dan melihat Lin Feng dan Tian Qi perlahan berjalan ke arah mereka. Lin Feng mengenakan jubah hitam, jimat diikat pinggangnya. Dia terlihat cukup tenang. Ketika dia melihat manajer senior, dia tersenyum dingin. Kamu penjahat Meng Jin membiarkan masuk tanpa bertanya kepada orang lain. Dia bisa melihat bahwa Lin Feng tidak tampak biasa. Kinya tebal dan dia terus terang. Tetua yang mengelola dapat membayangkan bahwa orang yang berani membunuh Lu Yi berani dan berani. Tapi dia adalah tetua pengelola, dia harus melindungi murid-murid Sword Mountain. Berpikir tentang itu, dia mengambil keputusan. Penjaga, tangkap dia, teriak si tetua dengan marah. Seketika, beberapa penjaga melemparkan diri ke Lin Feng. Kesal, kamu terlalu lemah untuk menangkap aku, desah Lin Feng, mengangkat tangan kirinya. Ki yang menakutkan membuat melemparkan para penjaga berteriak. Seketika, suasana menjadi menindas. Ekspresi tetua yang mengelola juga berubah secara drastis. Dia belum pernah melihat seorang pria muda yang mampu membuang beberapa penjaga seperti itu. Managing senior itu gugup dan bertanya, siapa kamu? Tetua, dia adalah Lin Feng, kata Mengke. Rasanya seperti orang banyak tersambar petir. Ekspresi tetua pengelola berubah drastis. Dia mengerti apa artinya itu. Lin Feng telah menjadi legenda kecil di kota Dewata baru-baru ini. Dia telah mempesona selama kompetisi hebat kelas atas. Dia telah membunuh Duan Zedao, Feng Gu, dan bahkan seorang tetua dari klan Siling, Feng Yiyuan. Semua orang tahu Feng Yiyuan di kota dewa, ke-25 dalam daftar dewa. Tapi Lin Feng tetap membunuhnya. Itu berarti bahwa Lin Feng juga ke-25 dalam daftar dewa sekarang. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Kenapa? Kenapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Teriak si tetua pengelola dengan marah, menatap Mengke. Mengke tersenyum dingin, dia ingin memberitahunya, tetapi si tetua telah memotongnya. Ketika Mengke melihat ekspresi tetua itu berubah, dia marah, tetapi dia tahu bahwa di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Apakah kamu benar-benar Lin Feng? Orang yang membunuh Feng Yiyuan. Petik 2. Aku Lin Feng ya, kamu punya masalah. Jawab Lin Feng acuh tak acuh. Tetua pengelola tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menyinggung Lin Feng. Lin Feng telah membunuh Feng Yiyuan. Tetua yang mengelola itu memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Suci ke-8 juga, tetapi dia jauh lebih lemah dari Feng Yiyuan, sehingga Lin Feng bisa membunuhnya juga. Aku tidak akan berani. Bab 280, Xie Chaoyu, Subscribe Penatua. Perilaku tetua yang mengelola telah benar-benar berubah. Dia membungkuk tangan di atas kepalan tangan dan menyaksikan Lin Feng. Lin Feng tampak acuh tak acuh, tetapi di dalam, dia menghela nafas. Sword Mountain seperti grup berpengaruh lainnya. Mereka tidak peduli dengan orang lain, mereka peduli dengan kekuatan, sama seperti 5 grup lainnya. Tetua yang mengelola siap untuk mengorbankan anggota Sword Mountain karena kekuatan. Mengelola sesepuh, Lu Yi mempermalukan istriku, jadi aku membunuhnya. Itu tidak ada hubungannya dengan Meng Jin. Dia membiarkan aku masuk, dan aku berterima kasih. Kamu tidak berpikir untuk menghukumnya karena dia membiarkanku masuk, kan? Atau maksud kamu bahwa Gunung Pedang tidak menyambut aku? Petik 2. Tetua pengelola tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Lepaskan Meng Jin, biarkan dia pergi, perintah tetua. Para penjaga dengan cepat membebaskannya. Mereka merasa tertekan oleh energi iblis Lin Feng, dan ingin melarikan diri. Dalam sekejap mata, belasan penjaga menghilang. Tetua pelaksana menarik wajah panjang, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Meskipun tetua tetap waspada, dia masih bertanya-tanya apakah Lin Feng benar-benar Lin Feng, orang yang telah membunuh Feng Yiyuan. Dia ingin memeriksa,
tetapi dia tidak berani mengambil risiko itu. Saudara, dan saudara Lin Feng, terima kasih, kata Meng Jin, berlari ke Meng Ke. Dia membungkuk tangan di depan Lin Feng. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bekerja keras untuk menjadi kuat. Kamu melihatnya, jika kamu tidak kuat, kamu tidak dapat melakukan apapun. Bayangkan jika kamu seperti Luli, seorang murid kepala sekolah. Orang-orang ini tidak akan berani menyinggung kamu. Petik 2. Lin Feng melirik tetua yang mengelola sambil mengejek sambil berbicara. Tetua yang mengelola tampak murung, tetapi tidak berani marah. Dia hanya mengepalkan tinjunya. Meng Ke tahu apa maksud Lin Feng, dia mengangguk setuju. Dia tahu kekuatan itu sangat penting. Kakak Lin Feng, jangan khawatir. Aku akan bekerja sangat keras. Terima kasih, Meng Ke tersenyum. Lin Feng tidak banyak bicara. Dia hanya tersenyum pada tetua pelaksana dan berkata, Tuan, jika Luli mengetahui hal ini, katakan padanya untuk datang dan menemukan aku. Jika dia membunuhku, setidaknya, dia akan membalas kematian saudaranya. Jika aku membunuhnya, jangan mencoba dan menemukan alasan untuk membuat masalah orang. Lagi pula, jika dia ingin membunuhku, melindungi diriku adalah aku, itu cukup normal. Hehe. Wajah sesepuh yang mengelola itu terdistorsi. Lin Feng bersikap kejam. Dia jelas mengatakan kepadanya bahwa jika dia membunuh Luli, maka tidak ada yang bisa menimbulkan masalah baginya. Bahkan jika Lin Feng tidak membunuh Feng Yiyuan, dia masih akan memiliki kesan pertama yang mengejutkan. Ayo kembali, kata Lin Feng pada Meng Jin dan Meng Ke. Kedua saudara laki-laki itu mengangguk, dan Tian Qi mengikuti. Dia tidak ingin tinggal di sana, tentu saja, karena dia tidak merasa nyaman di antara orang-orang yang tercela ini. Tian Qi juga bisa melihat bahwa Lin Feng kecewa pada Sword Mountain. Mereka mungkin tinggal untuk waktu yang singkat, tetapi tidak lebih lama. Tetua mengelola menyaksikan Lin Feng pergi. Dia tidak merahasiakan kehadirannya. Dia bahkan membunuh Lu Yi, membuat marah tetua. Tetua lainnya menggelengkan kepalanya. Melaporkan, mengelola tetua, Brother Xie Chao Yu selesai bermeditasi. Dia datang ke aula, tiba-tiba mengumumkan seorang murid, tampak gugup dan gembira. Dia berlutut. Ekspresi tetua pengelola berubah drastis. Dia tampak gugup saat dia berteriak pada Lin Feng, teman kecil Lin Feng. Jangan pergi. Petik 2. Oh, apa yang kamu inginkan, Tuan? Tanya Lin Feng berbalik dan tersenyum dingin. Meng Jin dan Meng Ke tampak muram, tahu apa yang sedang terjadi. Mereka mengerti. Tetua, Brother Lin Feng lelah, dia melakukan perjalanan panjang. Dia lelah, berhenti mengganggunya. Petik 2. Saudara Lin Feng, kita harus pergi, kata Meng Ke dengan wajar, sambil menarik lengan baju Lin Feng. Tuan, anak aku datang untuk melihat kamu. Hampir pada saat yang sama, Meng Ke melihat seorang pria berpakaian putih masuk ke aula. Untungnya, dia berdiri di antara dia dan Lin Feng. Pria itu memiliki jimat biru muda di gespernya, simbol pangkatnya. Rambutnya diikat sanggul. Dia tampak bangga dan agak menyeramkan. Haha, Chao Yu, kamu akhirnya keluar. Aku ingin memperkenalkan kamu kepada seseorang, kata tetua pengelola. Matanya berbinar saat dia tersenyum ganas. Dia menatap Lin Feng. Semua orang mengerti apa yang dipikirkan tetua. Xie Chao Yu bisa merasakan ki yang kuat di aula, dan bertanya-tanya dari siapa datangnya. Tetua yang mengelola dan yang lainnya semua memandang Lin Feng, jadi Xie Chao Yu berbalik dan melakukan hal yang sama. Siapa itu? Tanya Xie Chao Yu. Dia tidak tahu siapa Lin Feng, dan belum pernah mendengarnya. Dia juga tidak tahu Lin Feng menjadi terkenal sebelum tiba di kota. Haha, Chao Yu, dia baru-baru ini menjadi terkenal. Namanya adalah Lin Feng. Meskipun dia baru saja tiba di sini, dia sudah berada di urutan ke-25 dalam daftar dewa. Haha, mengumumkan tetua, tersenyum mengejek ketika dia menyebutkan daftar dewa. Chao Yu tiba-tiba tampak muram. Lin Feng memperhatikan perubahan Chao Yu, tidak sulit untuk menebak pria itu juga ada dalam daftar dewa dan dia mungkin berperingkat serta Lin Feng. Seperti yang diharapkan, Chao Yu tersenyum dingin dan mengulurkan tangannya. Hehe, Brother Lin Feng, tanggal 25. Begitu, kamu mengalahkan Feng Yiyuan. Petik 2. Dia tersenyum gelap dengan tangan kirinya terulur. Lin Feng tersenyum lembut dan mengulurkan tangannya juga. Saudara Lin Feng, kamu, Meng Ke ingin mencegah Lin Feng berjabatan tangan dengannya. Tapi Lin Feng hanya mendorongnya dan berjabat tangan dengan Chao Yu. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat menindas saat Guo Chao Yu melepaskan energinya. Itu seperti selusin naga menyerang. Bahkan manajer senior melangkah mundur. Catatan penerjemah, penulis membuat kesalahan, ia menyebut Chao Yu, Xie Chao Yu, atau Guo Chao Yu. Namun, Lin Feng terus tersenyum dengan mudah, melepaskan kekuatan kecerahan melalui tangannya. Tangan Guo Chao Yu tiba-tiba terasa sangat sakit. Ekspresinya berubah dengan cepat ketika dia melangkah mundur. Semua orang tercengang, termasuk tetua yang mengelola. Jabat tangan yang bagus. Tidak heran kamu mengalahkan Feng Yiyuan. Kamu luar biasa, kata Guo Chao Yu, terlihat normal lagi. Dia bahkan tersenyum dengan mudah. Lin Feng mengerutkan kening dan tersenyum bercanda, aku tidak mengalahkan Feng Yiyuan.
Jadi, bagaimana kamu menjadi yang ke-25 dalam daftar dewa? Aku membunuhnya, jawab Lin Feng dengan tegas. Xie Chaoyu heran, dan tiba-tiba terlihat jauh lebih serius. Bab 281, Lin Feng vs Xie Chaoyu. Bab 281, Lin Feng vs Xie Chaoyu. Diedit oleh Red. Hehe, Brother Lin, kamu tidak boleh membuat lelucon seperti itu, kata Xie Chaoyu, tersenyum mengejek. Dia tidak bercanda, dia benar-benar membunuh Feng Yiyuan, kata tetua, berjalan lebih dekat ke Xie Chaoyu. Ekspresi Xie Chaoyu berubah menjadi takjub. Bagaimana itu mungkin? Lin Feng benar-benar membunuh Feng Yiyuan. Feng Yiyuan adalah salah satu tetua agung dari Siling Clan, pangkatnya tepat di bawah wakil tetua utama dan tetua utama, dia sangat kuat. Namun Lin Feng telah membunuhnya. Serius, tanya Xie Chaoyu, dia tampak gugup, dan tidak mencibir lagi. Iya itu benar, oleh karena itu, hari ini, kata tetua pengelola, membisikkan sesuatu kepada Xie Chaoyu. Ketika Xie Chaoyu mendengar itu, dia melirik Lin Feng, dan setelah terdiam beberapa saat, dia mengangguk acuh tak acuh dan berkata, baiklah, aku terima. Baiklah, bagus, haha, bagus. Kata manajer senior, dia merasa lega, takut Xie Chaoyu akan menolak lamarannya. Tetapi pada akhirnya, dia telah menerima. Managing senior sangat senang, dia mungkin akan mendapatkan kembali reputasinya sekarang. Berpikir tentang hal itu tetua mengelola dengan senang hati berjalan ke Lin Feng dan tersenyum lebar. Lin Feng, teman muda, Xie Chaoyu ingin menantang kamu. Apakah kamu menerima? Oh, Xie Chaoyu ingin bertarung melawanku. Meskipun Lin Feng mengerti apa yang sedang terjadi, dia berpura-pura terkejut. Tetua pengelola mengangguk dengan cepat. Sepertinya dia punya rencana yang dipikirkan dengan matang. Dia berkata dengan riang, memang. Xie Chaoyu berada di peringkat ke-29 dan kamu berusia 25 tahun. Karena itu, ia ingin bertukar pandangan tentang kultivasi dengan kamu. Tentu saja, jika dia menang, dia akan menjadi yang ke-25 dan jika kamu kalah, juga tidak akan ada konsekuensi yang buruk. Petik 2. Tapi apakah kamu mau menerima? Kata ketua tetua itu dengan provokatif. Dia mencoba untuk mendorong Lin Feng sehingga dia tidak bisa menolak. Tapi Lin Feng tidak berniat untuk menolak. Aku. Kakak Lin Feng, jangan. Kamu tidak perlu menerima. Kamu seorang tamu di sini. Kamu tidak perlu menerima tantangan di sini. Xie Chaoyu telah bermeditasi di pengasingan untuk sementara waktu, dia. Petik 2. Mengke bahkan tidak memberi Lin Feng waktu untuk berbicara, ia memulai monolog dan menggelengkan kepalanya terus-menerus. Lin Feng hanya tersenyum acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir. Kami hanya akan bertukar pandangan tentang kultivasi. Aku tidak akan rugi banyak, kan? Jangan khawatir, aku merasa percaya diri, kata Lin Feng, tersenyum dengan mudah dan berjalan ke Xie Chaoyu. Dia mengangguk acuh tak acuh untuk menunjukkan dia telah menerima tantangan. Xie Chaoyu menyaksikan Lin Feng, tetap waspada, tapi dia masih meremehkan Lin Feng sedikit. Aku harap aku tidak menyinggung perasaan kamu, Brother Lin, kata Xie Chaoyu. Dia menghilang, dan banyak orang tersentak kagum. Beberapa orang sudah berpikir bahwa Lin Feng akan kalah. Bahkan saat mereka memikirkan itu, Lin Feng menghilang juga. Mereka tersentak takjub lagi. Semua orang berlari ke jendela, kedua pejuang sudah di luar. Banyak orang bergegas keluar dari mansion untuk menyaksikan dua pejuang tinggi di langit. Sangkar burung, teriak Xie Chaoyu. Dia mengangkat tangannya, dan beberapa tanaman merambat raksasa muncul. Mereka berubah menjadi kandang, bergerak menuju Lin Feng dan mengelilinginya. Kandang mulai menyusut dengan cepat, dan hendak mencapai Lin Feng. Lin Feng tersenyum dengan dingin. Dia mengangkat tangan kirinya, sekarang setajam pedang. Lampu putih menyala dan sangkar pecah. Dia melepaskan kekuatan kecerahannya. Lampu iblis menyala di sekelilingnya, seperti dewa iblis yang mengambang. Dia melemparkan tangannya ke Xie Chaoyu, yang berteriak dan melemparkan pukulan. Kedua jenis kekuatan yang mengerikan itu bertabrakan. Para murid yang menyaksikan semua melesat pergi untuk menghindari energi sisa. Ketika energi yang menakutkan tersebar, Lin Feng berdiri di tempat yang sama. Xie Chaoyu dipaksa kembali dan kabur. Lin Feng tetap fokus. Para murid Sword Mountain cukup kuat. Pria ini sudah menjadi kultivator dari 8 lapisan Kaisar Roh Kudus, pangkatnya mungkin lebih tinggi dari Chen San. Dia setidaknya berada di 5 besar di Sword Mountain. Lin Feng benar-benar fokus. Pukulan Raja agresif, teriak Lin Feng, melemparkan pukulan pada Xie Chaoyu. Xie Chaoyu tetap fokus juga, mengangkat tangannya untuk membela diri. Tapi ketika tinju Lin Feng mencapai dia, pertahanannya langsung pecah. Ekspresi Xie Chaoyu jatuh. Dia mundur 100 langkah dan berputar untuk mengurangi tekanan. Dia mengangkat tangan kirinya dan senjata muncul, tombak emas. Dia telah menumpahkan banyak darah menggunakannya. Lin Feng merespon dengan cepat, mengangkat tangan kirinya dan mengeluarkan 10.000 naga pedang iblisnya. Itu menembak lurus ke arah Xie Chaoyu, dan bertabrakan dengan tombaknya. Bunga api menyilaukan di sekeliling. Lin Feng didorong mundur beberapa langkah, sementara Xie Chaoyu terpesona. Lin Feng tersenyum dengan dingin ketika dia pergi dan melepaskan ruang dan waktu Dao dan memasuki ruang lain.
Xie Chaoyu melemparkan tombaknya, tapi Lin Feng aman di ruang paralelnya. Lin Feng melemparkan pukulan, mengarah ke dada Xie Chaoyu. Xie Chaoyu dengan panik menggunakan tangannya untuk menghentikan serangan, tetapi serangan Lin Feng menembus dan menghancurkannya lagi. Tapi Xie Chaoyu bukan Luli. Dia mendarat di tanah dan menghilang. Lin Feng memiliki firasat buruk. Dia melintas, menciptakan ruang dan kurungan waktu, yang pecah. Tombak muncul di bawah kaki Xie Chaoyu dan menembak ke arah Lin Feng dengan sangat cepat. Lin Feng mendarat di tepi rumah besar, dan melemparkan pukulan untuk mendorong Xie Chaoyu kembali. Pada saat yang sama, dia juga membuang pedang iblis 10.000 naga. Itu sangat cepat sehingga menghasilkan ledakan sonik. Pedang raksasa memotong udara menuju tombak Xie Chaoyu. Xie Chaoyu melemparkan pukulan, tetapi 10.000 naga pedang iblis melolong seperti puluhan ribu binatang iblis. Dia sangat ketakutan dan mulai melarikan diri. Itulah tepatnya yang aku ingin kamu lakukan. Ketika Lin Feng melihat Xie Chaoyu mundur, dia tersenyum lebar. Dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke langit dengan jarinya, melantunkan beberapa mantra diam-diam, hanya bibirnya yang bergerak. Mata Xie Chaoyu berkilauan. Ki yang luar biasa bersiul selama puluhan meter di sekitarnya. Meskipun dia tidak bisa mendengar apa-apa, dia mengerti dia tidak bisa bersaing dengan Ki yang begitu menakutkan. Itu adalah mantra penyebaran tersembunyi dan senyap yang besar. Lin Feng telah melemparkannya saat bertarung, dan Xie Chaoyu sudah berada di tengah-tengahnya. Namun, Xie Chaoyu tidak ingin mengirim. Dia mengangkat tombaknya, siap untuk mematahkan mantra penempatan. Ini sudah berakhir. Ini membuktikan bahwa reputasi aku tidak pantas, kata Lin Feng, tersenyum lembut. Dia menyimpan 10.000 naga pedang iblisnya, mengangkat tangan kirinya, dan mantra penempatannya menghilang. Xie Chaoyu marah. Dia mengangkat tombaknya dan berlari ke arah Lin Feng, matanya merah. Dia merasa terhina. Dia hanya punya satu hal dalam pikiran pada saat itu. Bunuh Lin Feng. Cukup, kamu kalah. Kamu mempermalukan dirimu sendiri sekarang. Teriak sebuah suara tiba-tiba. Itu datang dari mansion. Suasana menjadi sunyi. Seseorang muncul di depan Lin Feng pada saat yang sama, dan memblokir tombak Xie Chaoyu. Xie Chaoyu mengerutkan kening ketika dia melihat pria tua di depannya. Salam, Tetua Hukuman. Bab 282, Tetua Hukuman, Subscribe Penatua. Rekan murid, kamu kembali. Tetua pelaksana tampak terkejut ketika dia melihat lelaki tua itu muncul. Dia khawatir dan gugup. Dia segera membungkuk tangan dan memanggilnya, sesama murid. Lin Feng membelakangi pria tua itu. Suasana di sekitar tetua hukuman itu menindas. Ki-nya jauh lebih kuat daripada tetua yang mengelola. Setidaknya dia memiliki kekuatan Kaisar Roh ke-9 yang ke-9, bahkan mungkin bagian atas dari lapisan ke-9. Lin Feng berbalik dan melihat wajah pria tua itu. Mata lelaki tua itu berkilauan, seolah dia bisa melihat menembus orang. Dia juga terlihat keras, dingin, dan stabil. Kulitnya gelap dari aura gelap. Penegakan hukum, ditulis di dada jubahnya. Dia adalah salah satu dari 3 tetua teratas di Sword Mountain. 2 tetua utama lainnya adalah tetua pelindung gunung dan tetua pelindung kabinet. Xie Chaoyu, kamu kalah, kamu harus menerimanya. Jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa mengejarnya, kata tetua hukuman, sambil melirik Lin Feng. Ekspresi Xie Chaoyu jatuh suram. Dia mengepalkan tinjunya, berteriak, ya, tetua. Dan kemudian pergi, meninggalkan area itu. Tetua hukuman mengangguk, puas dengan reaksi Xie Chaoyu. Setidaknya Xie Chaoyu stabil secara emosional. Berpikir tentang itu, tetua hukuman memandang Lin Feng dengan heran. Dia tersenyum tipis dan berkata, hehe, pemuda yang diperhatikan Dewa Assassin cukup kuat, seperti yang diharapkan. Terima kasih, Guru, kamu membuatku tersanjung, jawab Lin Feng, sambil membungkukkan tangan dan tersenyum rendah hati. Dia sopan dan sopan. Haha bagus. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Anak muda, apakah kamu berani datang ke pengadilan hukuman dengan aku? Tetua hukuman tersenyum dengan keras ketika ia mengajukan pertanyaan itu kepada Lin Feng. Senyum palsu muncul di wajah Lin Feng dan dia menjawab, mengapa aku tidak berani? Haha, bagus, ikut aku, kata tetua hukuman. Dia tertawa dan menghilang. Lin Feng mengikuti tetua hukuman setelah melambai di Tianqi, Meng Jin, dan Meng Ke. Tianqi dan 2 rekan muridnya bergegas pergi. Tetua pelaksana, tetua lainnya dan beberapa penjaga tetap tertinggal. Sang tetua pengelola terlihat sangat marah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hehe, mengelola tetua, jangan marah. Jangan khawatir tentang Luli, dia seharusnya tidak menimbulkan masalah lagi, kata sesepuh lainnya, tersenyum mengejek. Tetua pelaksana tampak murung dan bertanya, Tetua Lai Huo, mengapa kamu mengatakan itu? Ketika Tetua Lai Huo melihat itu, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata perlahan, mengelola tetua, meskipun Luli adalah salah satu dari 10 murid utama, dia hanya yang ke-9. Xie Chaoyu berada di urutan ke-4 dan Lin Feng mengalahkannya, kamu mengerti apa artinya itu? Ini berarti bahwa Lin Feng memiliki bakat yang tidak normal. Kamu seharusnya tidak memiliki hubungan buruk dengan Lin Feng karena Luli. Kamu seharusnya tidak menyinggung dia lagi.
Jangan lupa bahwa tetua hukuman tidak pernah memuji murid manapun kecuali 3 yang teratas. Sekarang dia sudah memuji Lin Feng. Jadi, jangan kehilangan hal besar untuk yang kecil. Meskipun kamu memiliki hubungan baik dengan guru Luli, itu tidak layak. Kata tetua Lai Huo. Kata-katanya terasa seperti bilah tajam. Keringat dingin muncul di dahi kepala tetua. Dia merasa canggung dan tersenyum masam. Dia tidak mampu menyinggung Lin Feng. Tetua Lai Huo benar. Menjadi peringkat ke-25 sudah cukup untuk membuat banyak kelompok berpengaruh merasa waspada. Tetua pengelola menghela nafas, menggulung lengan bajunya, dan pergi. Tetua Lai Huo berakhir sendirian di aula. Pengadilan hukuman adalah 3 li timur laut dari aula utama. Itu juga sebuah istana besar, tetapi lebih megah daripada istana sesepuh yang mengelola. Pengadilan hukuman juga menakutkan, Ki di sana membawa keputusasaan. Di depan gedung ada 2 mayat tanpa kepala meneteskan darah. Penegakan hukum, ditulis dengan huruf besar di depan. Ada juga 2 pedang yang menggantung di gerbang utama, sepertinya mereka bisa jatuh kapan saja dan memenggal siapa saja yang mungkin lewat di bawah. Apakah kamu takut masuk karena Ki yang kuat? Teriak sebuah suara, membawa Lin Feng kembali ke akal sehatnya. Dia tersenyum dan bergegas ke gedung. Istana itu terdiri dari 10 kamar yang terbuat dari batu permata. Semua pintu itu berwarna keemasan. Jeritan mengerikan terus bergema di seluruh istana. Tetua hukuman duduk di ruang pertemuan di tengah gedung. Ada ruang penyiksaan di sekitar. Aku mengagumi keadaan pikiran kamu, Tuan, kata Lin Feng. Tetua hukuman terkekeh saat dia melihat Lin Feng. Lin Feng membungkuk tangan di atas tinju dan tersenyum. Hidup di tempat seperti itu, tetua hukuman mendengar teriakan sepanjang hari, jeritan putus asa sepanjang malam. Jika seseorang tidak memiliki pemahaman yang maju tentang hidup dan mati dan menghabiskan waktu lebih lama di sana, mereka pasti akan menjadi gila. Lin Feng memiliki pemahaman maju tentang hidup dan mati, terutama setelah berhasil menerobos berkat bantuan Dewa Assassin. Meskipun dia bukan makhluk yang tercerahkan, kehidupan dan kematiannya Dao sudah tingkat 7, dan dia bisa dengan mudah menahan teriakan itu dan bau kematian di tempat itu. Silakan duduk. Jangan merasa canggung, kata tetua hukuman. Dia mengangkat tangan kirinya dan kursi merah darah muncul di depan Lin Feng. Lin Feng duduk berhadap-hadapan dengan tetua hukuman. Apakah kamu takut di pengadilan hukuman? Tanya tetua hukuman secara mendalam. Lin Feng tersenyum santai dan bertanya, untuk apa kamu mengundang aku ke sini? Bermain catur, obrolan, atau belajar jalan? Petik 2. Lin Feng tidak menjawab secara langsung. Ekspresi tetua hukuman bergeser, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Aku telah mendengar tentang kamu, aku tidak tahu harus berpikir atau percaya apa. Sekarang aku melihat kamu mengalahkan Xie Chaoyu, aku terkesan. Anak muda, aku harus mengakui bahwa kamu benar-benar berkualitas dan cukup kuat untuk menarik perhatian seseorang seperti Dewa Pembunuh. Tapi pengadilan hukuman bukanlah tempat biasa. Bahkan 3 murid teratas SWAT Mountain tidak dapat menghabiskan lebih dari 3 jam di sini. Aku bertanya-tanya apakah. Tuan, aku punya papan catur, mari kita memiliki beberapa permainan, kata Lin Feng, menyela yang lebih tua. Dia mengangkat tangan kirinya dan papan catur muncul di udara. Itu adalah papan tulis evolusi surgawi. Aturan papan catur berbeda, para pemain bermain dengan Dao, mantra penyebaran dan rasi bintang. Ketika tetua hukuman melihat papan catur, dia terkejut, bahkan jika itu adalah senjata suci yang sangat biasa. Baiklah, meskipun ada perbedaan usia yang sangat besar antara kamu dan aku akan bermain denganmu seperti kakak laki-laki dan lebih muda. Mari kita lihat kemampuan apa yang menurut kamu harus menantang aku ke permainan catur. Haha. Tolong, Tuan, kata Lin Feng. Tersenyum dengan mudah ketika dia melihat sesepuh itu tersenyum dengan sepenuh hati. Dia mengangkat tangan kirinya dan lampu kemasan mengelilingi papan catur. Ketika mereka menembus ke dalamnya, tiba-tiba Ki bergerak menuju tetua hukuman dengan sangat cepat. Baiklah, haha, aku akan tunjukkan. Petik 2. Bab 283, 3 hari dan 3 malam. Luar biasa. Bab 283, 3 hari dan 3 malam. Luar biasa. Diedit oleh Red. Tetua hukuman menaruh 1 jari di papan catur. Bintang-bintang muncul dan bergerak seperti air. Mereka langsung menembus benang Ki Lin Feng, tetapi Lin Feng tidak keberatan. Itulah yang dimaksud dengan catur, trik dan melawan setiap gerakan. Lin Feng tersenyum ringan. Dia mengangkat tangan kirinya dan lampu menyala di atas papan catur lagi. Sangkar ruang dan waktu muncul di sekitar bintang tetua hukuman. Kekuatan penyerap muncul dan bintang-bintang perlahan menghilang. Lin Feng telah membalas langkah tetua hukuman. Tetua hukuman tampak terpana, sebelum tersenyum puas. Jika Lin Feng kalah setelah 1 gerakan, dia tidak akan memenuhi syarat untuk duduk di sana, kan? Teman muda, coba lagi. Seru tetua hukuman. Dia mengulurkan tangan kirinya, lampu-lampu tajam bergerak lurus ke arah kepala Lin Feng, tetapi mereka tidak mencapai kepalanya, mereka bertabrakan dengan papan catur. Ki ruang dan waktu menjadi lebih lemah, hampir pecah. Tetua, kamu suka menggertak anak-anak. Hehe, Lin Feng mencaci. Dia menggunakan tangan kirinya dan kandang di atas papan catur menghilang,
tetapi energi ruang dan waktu menjadi lebih menyilaukan dan mengambil kendali atas seluruh papan catur. The Elder of Hukuman langsung kehilangan sepotong. Tetua hukuman cukup bingung. Dia telah meremehkan Lin Feng. Haha, bagus, anak muda, aku meremehkanmu. Aku tidak akan sopan lagi. Aku tidak akan membiarkan kamu menang, kata tetua hukuman. Dia tidak merasa begitu bersemangat dalam waktu yang lama. Dia menurunkan tangannya lagi dan membuat gerakan lain. Keduanya terus bermain, menggunakan berbagai trik. Mereka sangat fokus, apapun yang terjadi di luar, mereka tidak peduli, sama sekali mengabaikan jeritan yang bergema. Waktu berlalu dengan lambat. Apa yang sedang terjadi? The Elder of Hukuman dan Lin Feng tidak keluar. Petik 2. Dua murid yang menjaga gedung itu tampak tertarik. Pengadilan hukuman masih ditutup. Bukankah Lin Feng sudah berada di dalam selama lebih dari 3 jam? Tanya seorang murid. Dia heran. Murid di sebelah kanan tiba-tiba tampak muram, dan mengangguk, memang, sudah lebih dari 3 jam. Mungkin tetua hukuman melepaskan Ki Murni untuk melindunginya. Petik 2. Benar, 3 murid top mengandalkan kekuatan mereka sendiri di dalam, dan hanya berhasil bertahan sekitar 2 jam. Tanda pisah. Tetua hukuman, giliranku, kata Lin Feng, tertawa bebas. Dia merilis kekuatan kecerahan, 6 potong mempesona dengan warna yang berbeda dan berbagai jenis ki. Kamu menonton, kata tetua hukuman. Dia bersenang-senang. Dia melepaskan kekuatan dan menghancurkan 5 potong Lin Feng. 1 bagian tersisa. Tetua hukuman tampak tercengang, mengangkat tangan kirinya dan meletakkan salah satu bidaknya tepat di depan bidak Lin Feng untuk mencegahnya bergerak maju. Lin Feng mengerutkan kening, tetapi dengan cepat bergerak lagi. Pada saat itu, lebih dari 10 jam telah berlalu. Tak satu pun dari mereka menyadarinya. Para murid di luar heran. Mereka bisa membayangkan bahwa tetua hukuman telah menggunakan Ki Murni untuk melindungi Lin Feng setelah 3 jam, tetapi lebih dari 10 jam telah berlalu. Bagaimana mungkin tetua hukuman melindungi Lin Feng selama lebih dari 10 jam? Kenapa dia? Bahkan jika tetua hukuman sangat kuat, dia tidak bisa menyia-nyiakan Ki Murni untuk membantu Lin Feng tinggal di sana. Mereka bahkan bukan teman, atau guru dan murid. Baik. Karena itu, para murid mengerti bahwa Lin Feng adalah mungkin hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Betapa menakutkan. 3 murid utama berjuang untuk tinggal di sana selama 2 jam, Lin Feng telah berada di sana selama lebih dari 10 jam dan dia masih belum keluar. Petik 2. Mungkin tetua hukuman marah karena suatu alasan dan membunuhnya. Nah, tidak mungkin. Tetua hukuman mengundangnya, bagaimana dia bisa marah padanya? Petik 2. Dia binatang buas. Semua orang pasti membicarakan ini di Sword Mountain sekarang. Para murid menghela nafas pada saat bersamaan. Mereka benar, semua orang di Sword Mountain tahu bahwa Lin Feng telah berada di pengadilan hukuman selama lebih dari 10 jam dan masih di sana. Pemimpin, wakil pemimpin, tetua yang mengelola, tetua pelindung gunung, dan tetua pelindung kabinet semuanya berkumpul di luar pengadilan hukuman. Ketika 2 murid yang menjaga tempat itu melihat para pembudidaya yang sangat kuat, mereka bersembunyi di antara kerumunan. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Tetua pengelola terlihat bingung. Dia menyesal telah berperilaku seperti itu pada hari sebelumnya. Mengelola tetua, apakah kamu yakin bahwa yang tetua hukuman diundang adalah Lin Feng? Tanya seorang pria parubaya dengan pakaian putih di sebelah tetua pelaksana. Pedang biru ilusi mengambang di atas kepalanya. Rambutnya tergantung di pundaknya, dan dia dikelilingi oleh pedang ki. Memang, kabinet melindungi tetua, itu Lin Feng. Begitu, kata kabinet melindungi tetua. Dia tetap diam ketika mendengar tetua yang mengelola. Pria berbaju biru di sebelahnya tidak mengatakan apa-apa. Semua orang mengerti bahwa kabinet melindungi tetua bahkan lebih tertarik pada Lin Feng. Mari kita lihat berapa lama Lin Feng bisa tinggal di sana, kata salah satu wakil pemimpin. Semua orang menatap pengadilan hukuman. Seolah-olah orang-orang di ruang penyiksaan telah merasakan ki mengerikan yang datang dari luar, jadi jeritan itu berhenti. Lin Feng dan tetua hukuman terus bermain catur. Teman muda, ki di luar. Kamu. Tuan, aku baik-baik saja. Aku dapat merasakan ki di luar, tetapi aku masih di sini, kata Lin Feng, menyela tetua hukuman dan tersenyum dengan acuh tak acuh. Tetua hukuman tertawa, dia mengagumi orang-orang seperti Lin Feng. Tidak peduli siapa pemenangnya, dia menghargai Lin Feng sebagai pribadi. Teman muda, giliranku, teriak tetua hukuman. Lampu kemasan muncul di sekitar papan catur seolah-olah akan pecah. Jika papan catur pecah, strategi Lin Feng akan hancur. Tuan, kamu tidak begitu baik hati, hehe, kata Lin Feng, tertawa riang. Dia mengangkat tangannya, meletakkannya di papan canggih evolusi celestial dan melepaskan kekuatan kecerahan untuk memblokir gerakan tetua hukuman. Tetua hukuman tetap diam, tampak berpikir. Lin Feng sudah meletakkan 20 buah di papan catur dan mereka berada di garis, 1 potong lagi dan dia akan menang. Catatan penatua, untuk info lebih lanjut tentang catur Cina, https://n.wikipedia.org/wiki-siangki. Yang pertama yang berhasil membuat karya lain akan menang.
Tetapi pada saat yang sama, mereka berdua tampak berpikir, dan waktu terus mengalir. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, 3 hari 3 malam telah berlalu. Tidak ada yang bergerak. Para tetua, wakil pemimpin, dan pemimpin di luar tercengang. Mereka belum pernah melihat siapapun yang bisa tinggal di pengadilan hukuman selama 3 hari 3 malam. Selain dari tetua hukuman, tentu saja. Tapi Lin Feng melakukannya. Lin Feng hanya orang kedua setelah tetua hukuman yang berhasil melakukan itu. Tuan, setelah menyalurkan semua energi ini, papan catur sekarang tidak lebih lemah dari senjata kekaisaran Saleh tingkat menengah. Haha, terima kasih banyak, Tuan. Kata Lin Feng tiba-tiba, tertawa ketika dia berdiri dan meletakkan papan catur itu. Ekspresi tetua hukuman berubah menjadi seseorang yang terkejut. Dia tampak malu ketika dia menghela nafas. Anak muda yang bau, kamu ingin aku bermain denganmu untuk membantumu meningkatkan papan caturmu. Hehe, tidak hanya. Awalnya aku ingin meminta kamu untuk mengajari aku beberapa hal, tetapi kamu mengontrol kekuatan kamu untuk memiliki kekuatan yang sama dengan aku dan membantu aku. Aku merasa sangat berterima kasih, kata Lin Feng bercanda. Dia menggoda tetua hukuman. Ngomong-ngomong, kamu tinggal di sini selama 3 hari 3 malam, kamu binatang buas, sangat berbakat. Jika Sword Mountain menolak seseorang seperti kamu, aku akan menjadi orang pertama yang marah. Huff, tetua hukuman mendengus. Dia tiba-tiba terlihat sangat serius. Sword Mountain harus melakukan semua yang bisa dilakukan untuk mengangkat Lin Feng. Ini akan sangat bermanfaat bagi Sword Mountain. Menguntungkan Luli akan menjadi kesalahan besar. Baiklah, ayo kita keluar. Menyenangkan melihat ekspresi orang-orang di luar. Hahaha, tetua hukuman tertawa. Dia menggulung lengan bajunya dan membuka gerbang pengadilan hukuman. Pergi dulu. Lin Feng mengikutinya. Semua orang menatap Lin Feng, binatang buas yang telah menghabiskan 3 hari 3 malam di dalam pengadilan hukuman. Bab 284, Bulai Nikmat dengan semua orang. Subscribe Penatua. Tetua penegak hukum, kamu keluar. Salah satu wakil pemimpin berkata dengan kaku ketika tetua hukuman keluar. Dia tersenyum lembut dan menatap tetua hukuman dengan hormat. Tetua hukuman tidak lebih lemah darinya. Ya, aku keluar. Mengapa kamu di sini? Karena aku atau pemuda itu? Hehe, kata tetua hukuman, nyengir dan menunjuk Lin Feng. Semua orang tampak malu dan tersenyum masam. Beberapa dari mereka menggaruk hidung mereka dan menatap Lin Feng. Memang, mereka datang untuk Lin Feng, dia adalah binatang buas yang telah berhasil menghabiskan 3 hari dan malam di pengadilan hukuman, setelah semua. Mereka belum pernah melihat itu sebelumnya. Tetua hukuman, kamu bercanda, sebenarnya, kita, meskipun wakil pemimpin benar-benar berpikiran seperti itu, dia masih ingin memberikan wajah tetua hukuman, tetapi tetua hukuman melambai dan menyela dia. Tidak apa-apa, teman muda aku dan aku bermain catur, kami bermain selama 3 hari 3 malam. Aku lelah, kalian semua bisa pergi. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada aku, kamu dapat memberitahu aku besok, kata tetua hukuman. Dia berbalik dan tersenyum pada Lin Feng dengan ramah. Teman muda, kita belum selesai bermain. Kami harus segera menyelesaikan permainan. Haha. Aku tidak akan berani menolak, tetua hukuman. Hehe, jawab Lin Feng, sambil membungkuk, tapi menyeringai. Tetua hukuman menghindar dan menghilang, membanting pintu pengadilan hukuman di belakangnya. 3 wakil pemimpin saling melirik dan menghela nafas. Lalu, mereka memandang Lin Feng, bingung tapi puas. Ayo pergi, Lin Feng pasti lelah, jangan ganggu dia, kata salah satu wakil pemimpin. Dia melirik Lin Feng sekali lagi dan meninggalkan pengadilan hukuman. 2 wakil pemimpin lainnya berjalan ke Lin Feng sebelum pergi. Teman muda, aku adalah wakil pemimpin di Sword Mountain, nama aku adalah Jian Yan. Ketika kamu punya waktu, kamu harus datang ke istanaku. Kita bisa mengobrol tentang kultivasi, sama dengan sama. Aku harap kamu akan datang. Petik 2. Terima kasih banyak, Tuan. Aku pasti akan datang ketika aku punya waktu. Aku sangat berterima kasih, tidak hanya kepada kamu, tetapi juga kepada 2 wakil pemimpin lainnya, dan semua tetua. Aku akan mengunjungi kalian semua. Aku hanya berharap bahwa sebelum itu, tidak ada yang akan mengganggu aku, kata Lin Feng sambil membungkukkan tangan dengan senyum sopan. Jian Yan tampak puas saat dia pergi. Teman muda, aku juga wakil pemimpin di sini, Deng Jia. Silakan datang mengunjungi aku ketika kamu punya waktu juga. Kami akan berbicara sama dengan sama. Petik 2. Teman muda, aku adalah tetua pelindung gunung, Tang Fan, jika kamu punya waktu, datang dan kunjungi aku. Kami akan berbicara sama dengan sama. Petik 2. Teman muda, aku adalah tetua yang melindungi kabinet yang melindungi, Wu Junlong, jika kamu punya waktu, datang dan kunjungi aku. Kami akan berbicara sama dengan sama. Petik 2. Setelah Jian Yan, semua tetua lainnya dari Sword Mountain mengatakan hal yang sama kepada Lin Feng. Semua murid heran dan terengah-engah. Lin Feng tertegun juga. Reaksi orang-orang yang sangat kuat ini melampaui harapan. Tentu saja, Lin Feng tidak menyadari bahwa tinggal 3 hari 3 malam di pengadilan adalah sesuatu yang luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan terkejut.
Tentu saja, Lin Feng membalas mereka semua dengan sopan. Ketika dia melihat mereka puas dengan jawabannya, dia lega. Ketika mereka pergi, Lin Feng melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa semua murid Sword Mountain menatapnya dengan kagum dan takjub. Lin Feng mengangguk pada mereka dengan ramah, lalu dia melarikan diri dan menghilang dari pengadilan hukuman. Dia terbang ke arah halaman di mana Meng Qing dan yang lainnya berada. Pada saat itu, sesuatu yang buruk terjadi di halaman. Bagaimana dengan Lin Feng? Dia tidak keluar dan mengirim istrinya untuk berperang melawan aku. Huff, kata Luli, mengepalkan tinjunya dengan marah. Seluruh halaman dipenuhi dengan energi jahatnya. Meng Qing menatapnya dengan acuh tak acuh, di sekelilingnya sedingin es. Tian Qi, Meng Jin, dan Meng Ke ada di sebelahnya, tampak sangat marah. Luli, kamu melarikan diri, kamu melanggar aturan, dan sekarang kamu menyebabkan masalah. Lin Feng adalah tamu kehormatan di Sword Mountain, kamu seharusnya tidak membuat masalah. Teriak Meng Jin dengan marah, membenci Luli. Jika Luli dan Lu Yi bukan saudara laki-laki, dia hampir tidak akan dihukum oleh tetua, dia hampir dijatuhi hukuman mati. Jika Lin Feng tidak menyelamatkannya, dia sudah mati, jadi dia membenci Luli bahkan lebih. Ketika Luli mendengar Meng Jin, dia hanya mencibir mengejek, tampak sangat jahat. Dalam hati dia heran, seorang murid biasa dari Sword Mountain sedang berbicara dengannya seperti ini. Baiklah, hehe, sangat bagus, Meng Ke, itu adik laki-lakimu. Lin Feng sudah membunuh adikku, jadi aku akan mengubur adik laki-lakimu dengan milikku. Huff, teriak Luli, mengumpulkan kecepatan dan bergegas menuju Meng Jin dengan sangat cepat, sebelum membuang tinjunya. Meng Jin mengerang ketika Qi Luli mendorongnya ke belakang. Dia menatap Qi Luli yang bergulir ke arahnya. Ekspresi Meng Ke berubah drastis. Dia mengulurkan tangan kirinya, lampu menyala dan meledak di depan Luli. Pada saat itu, Meng Ke melompat dan meraih Meng Jin, menyeretnya. Meng Jin, dengarkan aku, cepat dan lari, pergi dan temukan Lin Feng, dia akan menyelamatkan kita. Tapi, saudara, kamu, kata Meng Jin, khawatir dan gugup. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Meng Ke memotongnya dan berteriak. Cepatlah, kalau tidak, aku akan menjadi sangat marah. Meng Ke lalu mendorong Meng Jin keras dan berlari ke arah Luli. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ketiga, dia bisa menahan beberapa serangan tanpa kesulitan. Hehe, tidak buruk. Kalian berdua akan bergabung dengan saudara aku. Tidak masalah, teriak Luli, menggertakkan giginya begitu keras hingga beberapa orang nyaris patah. Dia mengepalkan tangannya dan berlari ke arah Meng Ke. Meng Ke memucat, tetapi berusaha bertahan. Dia tidak berniat menyerah. Meng Ke, bergerak, aku akan bertarung melawannya. Meng Ke merasakan energi yang sangat dingin mendorongnya saat Meng Qing berbicara dengan lembut. Wanita cantik putih terbang di depannya dan mendarat di depan Luli, melemparkan tinjunya ke arahnya, es dan es melayang di sekitarnya. Huff, karena Lin Feng membawamu ke sini, dia menganggapmu terlalu tinggi. Aku akan membunuh istri Lin Feng hari ini. Ketika kamu mati, dia tidak akan merasa seperti hidup lagi, hahaha. Teriak Luli, matanya sudah memerah, dia hampir kesurupan. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah balas dendam. Darah memanggil darah, dia ingin membuat Lin Feng menyesali segalanya. Huff, kita akan lihat. Kata Meng Qing dingin, wajahnya tertutup embun beku, seperti seluruh halaman. Tian Qi dan Meng Ke tidak punya pilihan selain melepaskan Qi murni untuk melindungi diri mereka sendiri. Tian Qi tertegun, jika Meng Qing berpartisipasi dalam kompetisi hebat kelas top, setidaknya dia akan berada di 10 besar. Bab 285, Luli kehilangan Meng Qing, subscribe Penatua. Huff, mati, teriak Luli dengan marah, membuang tinjunya. Dia tidak peduli apakah Meng Qing seorang wanita atau tidak saat dia mendarat setengah meter darinya. Pada saat itu, alis dan bulu mata Meng Qing ditutupi dengan es. Dia melemparkan kedua telapak tangannya, energi es bergulung gelombang di sekitar tinjunya. Tangannya bertabrakan dengan tinju Luli. Seluruh halaman bergetar hebat, semua orang merasakan getaran tanah. Huff, kamu sangat lemah, kamu pasti akan mati. Luli mundur selangkah dan tampak lebih muram. Dia mengepalkan tangannya dan melompat lagi. Meng Qing tampak seperti makhluk surgawi yang dingin dan mulia. Meskipun dia memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus keempat dan Luli yang kelima, dia yakin dia bisa mengalahkannya. Mungkin beberapa orang lupa betapa kuatnya dia karena dia tidak bertarung sebentar lagi, termasuk Lin Feng, yang terbiasa melindunginya, tetapi Meng Qing tidak pernah berhenti berkultivasi. Dia adalah satu-satunya pewaris wilayah salju. Tujuan Meng Qing adalah untuk melampaui Miss Snow dan menjadi makhluk celestial salju dari generasi baru. Oleh karena itu, Meng Qing tahu bahwa dia tidak akan kehilangan yang ini. Siluet Meng Qing berkedip, jejak es muncul di belakangnya. Dia muncul di atas kepala Luli, teratai salju di tangan kirinya, yang dia lemparkan padanya. Ekspresi Luli berubah dengan cepat. Dia buru-buru mundur dan melemparkan pukulan untuk menghentikan teratai salju Meng Qing. Konyol, aku akan menunjukkan kepada kamu bahwa Lin Feng bukan satu-satunya yang bisa mengalahkan kamu. Istrinya bisa mengalahkanmu juga, kata Meng Qing, tersenyum dengan kecantikan dingin.
Dia mengangkat tangannya lagi, dan 2 bunga teratai putih salju ditembak ke arah Luli. 3 ledakan mengguncang udara, halaman bergetar lebih keras. Mengke menatapnya dengan takjub. Luli terlempar pergi, cipratan darah menyedihkan. Mengking tampak muram saat dia mendarat di tanah. Gaunnya berkibar dalam energi sedingin es. Wajahnya masih tertutup oleh rimeh saat dia memandang Luli dengan mengejek dan berkata, seranganmu bahkan tidak bisa menghubungiku, kamu pikir kamu bisa bersaing dengannya. Kenapa kamu merasa sangat percaya diri? Petik 2. Kamu, ekspresi Luli tampak ganas. Jantung dan visceranya terbakar, dia batuk darah hangat lagi. 3 energinya telah sangat melemah. Dia tidak berpikir bahwa istri Lin Feng, yang relatif tidak dikenal, bisa sangat kuat. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus keempat, dia mengerti bahwa dia tidak lebih lemah dari Lin Feng. Aku akan kembali kepadamu dan suamimu, aku akan mendapatkan kembali reputasiku. Huff, tunggu dan kamu akan lihat. Teriak Luli dengan marah, berdiri dengan goyah. Dia ingin meninggalkan halaman. Hehe, kamu terburu-buru. Apakah kamu tidak ingin bertempur melawan aku, Luli? Ejek seseorang pada saat itu. Luli tiba-tiba tampak murung. Dia mengangkat tangannya dan melihat Lin Feng dan Meng Jin berdiri di atas tembok yang mengelilingi halaman. Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku akan segera memberitahu kamu hal yang sama. Tunggu dan kamu akan lihat. Kata Luli. Dia merasa terhina, bagaimana dia bisa tinggal di sana. Dia terus melarikan diri. Haha, luar biasa. Akankah Luli berani bertindak sombong lagi setelah ini? Kata Mengke, tertawa terbahak-bahak. Dia membenci Luli, tetapi karena Chen Zan, dia tidak berani bertindak seperti itu. Lin Feng dan Meng Qing benar-benar mempermalukan Luli, salah satu dari 10 murid terbaik Sword Mountain. Jadi dia pergi. Meng Qing, ikut aku, kata Lin Feng, mengabaikan Mengke. Dia hanya menatap Meng Qing dan berjalan ke sebuah ruangan. Meng Qing menggigit bibirnya dan melirik Tianqi. Tianqi mengangguk dan tersenyum dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, jangan biarkan emosimu menyusulmu. Terima kasih, saudaraku, kata Meng Qing sambil tersenyum. Dia lega mendengarnya. Dia perlahan mengikuti Lin Feng ke kamar. Itu adalah pertama kalinya mereka berbicara dari hati ke hati tentang kultivasi. Mengke dan saudaranya sama-sama terpesona oleh pasangan ini, tetapi mereka pergi diam-diam. Tianqi duduk di kursi di luar, melantunkan mantra. Aura emas muncul di sekitarnya dan menyinari gunung pedang. Suasana agak menindas di ruangan itu, Meng Qing dan Lin Feng tetap diam. Mereka hanya saling menatap. Setelah sekian lama. Suamiku, aku. Meng Qing, tidak apa-apa, jika kamu yakin, aku mendukungmu. Lanjutkan. Meng Qing gugup. Dia mencintai Lin Feng, tapi dia masih merasa malu. Dia memecah keheningan, tapi Lin Feng memotongnya dan tersenyum. Meng Qing mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk dengan serius, suamiku, aku sudah memutuskan. Aku ingin membuat wilayah salju naik lagi. Anak kami sudah dewasa sekarang. Kamu juga fokus pada kultivasi. Aku juga harus terus maju. Petik 2. Benar, Meng Qing. Saat itu, kamu baru saja mendukung aku dan mengabaikan diri kamu sendiri karena aku. Sekarang, aku perlu mendukung kamu. Suami seperti apa aku nantinya jika aku tidak mendukung kamu? Petik 2. Suamiku, terima kasih atas dukunganmu. Kata Meng Qing, tersenyum manis. Dia secantik bunga lotus. Meskipun dia tampak dingin, Lin Feng terbiasa. Meng Qing telah menyerap salju ki spiritual, setelah itu dia menjadi lebih dingin, tapi dia masih Meng Qing, wanita yang paling dicintai Lin Feng. Meng Qing, kamu tidak lebih lemah dariku. Sekarang, bagaimana kamu berniat untuk menjadi lebih kuat? Tanya Lin Feng, memegangi Meng Qing dan tersenyum. Dua guru aku memberitahu aku bahwa Nona Snow telah menghabiskan waktu dalam kelompok yang berpengaruh sebelum kembali dan menciptakan daerah salju. Mereka ingin aku pergi dan menghabiskan waktu di kelompok itu. Kelompok apa yang berpengaruh? 1 dari 6 kelompok atau 1 dari 5 pemerintahan? Tanya Lin Feng. Dia penasaran sekarang. Tetapi Meng Qing menggelengkan kepalanya dan berkata tampak bingung, bukan bagian dari 6 grup 5 pemerintah, tetapi tampaknya itu juga bukan salah satu dari 4 kuil atau 3 dinasti. Oh, kelompok apa yang berpengaruh itu? Tanya Lin Feng. Dia bingung. Apa artinya itu? Aku juga tidak yakin. Aku hanya bisa meraba-raba jalan aku. Meng Qing tampak agak sedih dan kecewa. Dia pikir dia akan dengan mudah menemukan kelompok berpengaruh yang guru-gurunya katakan kepadanya setelah tiba di benua tengah, tetapi bukan itu masalahnya. Apa namanya? Pulau Salju Spiritual. Terima kasih sudah subscribe Penatua.